Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kemunculan klon utusan abadi hampir mencelakakan Fang Han, akan tetapi dengan kemunculan kuas kaisar, berhasil mengalahkan klon itu. Dengan bantuan kuas kaisar memurnikan klon utusan abadi, membuat Fang Han menembus tahap 8 alam rahasia keabadian. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wan Yushu sekali lagi menyemburkan seteguk energi vital, memadatkannya ke tubuh Kaisar Laut Raksasa. Oh, Kaisar Laut dari zaman kuno, panggilan dari alam surgawi telah menyebabkan roh sejatimu turun dan membunuh iblis jahat. Pergilah. Di bawah, di dalam mata laut raksasa itu, iblis jahat sedang menyerang dan menghancurkan sumber lautan. Sebagai penjaga lautan, ini adalah tanggung jawabmu. Seketika itu juga, semua tetua agung melantunkan kitab suci kuno yang menyatu ke dalam tubuh Kaisar Laut. Kaisar Laut membuka matanya yang kebingungan, awalnya kosong, tetapi kemudian dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya berkilat, menatap naga leluhur primordial yang berada jauh di dalam mata laut, berniat melahap pohon teh abadi. Naga purba? Naga leluhur. Keempat kata yang terfragmentasi ini muncul dari tubuh raksasa Kaisar Laut. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih kehampaan. Boom! Ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya dan lapisan mantra terlarang semuanya tersebar di bawah bayangan Kaisar Laut, mengabaikan semua halangan, saat ia meraih Fang Han, yang telah berubah menjadi naga leluhur primordial. Pohon teh abadi ini memiliki kultivasi yang mendalam. Berakar di mata laut, setidaknya setara dengan seorang ahli super di alam rahasia gua surga, lapisan ke-8 keabadian. Fang Han, yang saat ini melingkari pohon teh abadi, merasakan bahwa pohon teh ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Di dalam tubuhnya, hukum gua surga bahkan telah terbentuk, dan sistem akarnya terintegrasi dengan lautan. Dengan sedikit gerakan, meminjam kekuatan mata laut, kekuatan sihir yang dilepaskannya seperti 100 triliun kuda perang yang berpacu kencang. Bahkan Fang Han, dengan kekuatan sihirnya yang meningkat pesat, merasa sangat sulit untuk menekan pohon teh abadi ini. Namun, jika dia mampu melahap pohon teh abadi ini dan mengintegrasikannya ke dunianya sendiri, memurnikannya dengan seni kaisar kayu kaisar biru, dunianya sendiri akan sangat diperkaya, dan dia bahkan mungkin dapat berkultivasi hingga alam rahasia gua surga. Dunia yang saat ini menjadi tempat hidupnya, karena perpaduan awalnya dengan pecahan ajaib dari cangkang kura-kura, sangat kokoh. Meskipun kekuatannya dahsyat, memajukan wilayahnya menjadi jauh lebih sulit, hampir mustahil. Tampaknya ia ditakdirkan untuk tetap berada di alam raja dunia. Kecuali jika dia memasuki perbendaharaan mata air kuning dan memperoleh 3 harta tertinggi 5 elemen lainnya, tongkat kayu raksasa Kaisar Sang, pedang penekan roh 5 puncak, dan pedang pemutus langit pembunuh abadi. Hanya dengan begitu, dengan 5 elemen yang bersatu dan kekuatan yang sempurna, dia mungkin bisa maju ke tingkat gua surga. Apapun yang terjadi, menelan pohon teh abadi ini ke duniaku sendiri akan memberiku lebih banyak kepercayaan diri untuk menghancurkan pulau abadi 1000 pengembalian. Kilatan membunuh muncul di mata Fang Han, dan tiba-tiba, tubuh naga leluhur primordial membuka mulutnya dan meludah. Suara mendesing. Sebuah rune emas terbang keluar. Itu adalah jimat dari lapisan kelima kunci dewa terpencil, yang dimurnikan oleh seorang ahli tingkat dewa sejati, yang disebut jimat transformasi harta karun Yuan emas Ki Agung. Jimat itu membawa aura logam geng yang kuat, mampu membunuh dewa dan hantu, khususnya menangkal semua kayu di dunia. Di antara 5 elemen, logam menahan kayu. Selain itu adalah jimat logam yang dimurnikan oleh seorang ahli tingkat dewa sejati di lapisan ke-10 keabadian. Jimat transformasi harta karun Yuan emas Ki Agung itu langsung ditancapkan ke tubuh pohon teh abadi. Pohon teh itu tampak seperti telah bertemu musuh bebuyutannya, bergetar hebat. Semua energi hitam air yang mendalam di seluruh mata laut mendidih, berkumpul ke arahnya dan mengeras. Percuma saja. Kau ditakdirkan untuk dilahap olehku dan diintegrasikan ke dalam duniaku. Lihat, duniaku begitu kuat, merupakan kehormatan bagimu untuk dimurnikan olehku. Ekspresi Fang Han tetap tidak berubah, nadanya dingin. Dunianya beroperasi, seketika memutuskan hubungan antara pohon teh abadi dan seluruh mata laut. Ledakan! Mata laut itu kembali mendidih. Begitu akar pohon teh abadi, yang tertanam di mata laut itu, terputus, pohon teh itu langsung panik. Tubuhnya, yang tingginya ratusan ribu kaki, mulai menyusut, berusaha melarikan diri dari cekikan dan pemangsaan Fang Han. Fang Han membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas lagi. Di dalam mulutnya yang menganga, sebuah mutiara naga tertinggi yang kolosal berputar dengan kecepatan melebihi 100 triliun, menciptakan gaya tarik seperti lubang hitam yang sangat besar, yang akan menelan seluruh pohon teh. Pohon teh abadi tidak bisa menghindari takdirnya. Tepat saat itu, perubahan mendadak terjadi. Getaran dahsyat menggema dari langit. Fang Han melihat sebuah tangan,
tertutup sisik biru pucat, menjulur dari pusaran besar di atas kepalanya. Di antara jari-jari tangan itu terdapat jaring-jaring daging berwarna biru. Kekuatannya sangat dahsyat dan luar biasa. Hanya dengan satu gerakan, Fang Han merasakan semua makhluk di 8 pagoda Buddha mulai gemetar. Aura kekuasaan atas seluruh langit turun, samar-samar membawa esensi seni kekuasaan agung. Kekuatan tangan ini bahkan lebih dahsyat daripada milik seorang immortal virtual. Makhluk macam apa ini? Apakah Pulau Immortal 1000 kali kembali memiliki sosok seperti ini? Fang Han langsung terkejut. Dia membuka mulutnya dan meludah lagi. Segel agung semua makhluk hidup terbang keluar, berubah menjadi dunia agung yang tak terbatas dan bayangan Kaisar Dao ekstrim. Kaisar Dao tertinggi, mengenakan jubah kekaisaran, memegang sebuah bola di tangannya. Bola ini tepatnya adalah bayangan dari dunia agung yang tak terbatas, berputar perlahan. Kekuatan dari dunia agung yang tak terbatas merobek ruang angkasa dan memperkuat segel agung. Bola itu tumbuh semakin besar, hampir mampu menutupi langit dan menghalangi matahari. Segel agung semua makhluk hidup, artefak abadi kuno, telah mengalami penurunan tingkatan karena suatu cobaan, menjadi artefak tingkat tertinggi, tetapi tetap tidak boleh diremehkan. Roh artefaknya, Raja Binatang Suci, Bai Shi, dengan kekuatan sihir yang cukup, dapat menghancurkan langit dan bumi, mengguncang alam semesta, membalikan yin dan yang, serta membalikan ruang dan waktu. Dao tertinggi bagi semua makhluk hidup, sebuah pemikiran baru, tak terbatas berubah menjadi kesatuan agung, di dalam Dao terdapat Dao. Kaisar Dao tertinggi, pada saat ini, tampak seperti telah hidup kembali. Matanya tajam, seperti elang yang melayang di atas 9 langit, pikirannya luas, meliputi luasnya gunung, sungai, dan puncak, tubuhnya perkasa, memiliki aura untuk menopang langit berbintang, dan tangannya memegang kekuatan tak terbatas, dengan keagungan untuk mengangkat dunia yang besar. Saat Kaisar Agung ini menampakkan diri, tangan raksasa Kaisar Lautan turun dari langit. Mata Kaisar Dao tertinggi menyipit, dan dia mendorong bola hayalan dunia agung tak terbatas di tangannya ke atas untuk menghadapinya. Jubah kekaisarannya berkibar tertiup angin, berkuasa atas langit dan bumi, seperti Kaisar Ilahi kuno yang menaklukkan segala arah. Bang! Tangan raksasa itu bertabrakan dengan bayangan dunia agung yang tak terbatas. Tangan biru itu hancur berkeping-keping, dan bayangan Kaisar Dao ekstrim juga langsung hancur. Segel agung semua makhluk hidup berubah menjadi segel giok seukuran kepalan tangan, memantul kembali ke mulut Fang Han. Pada saat itu, Fang Han merasakan ki dan darah di seluruh tubuhnya melonjak. Segel agung semua makhluk hidup telah menerima pukulan berat dalam benturan tersebut, dan banyak pembatasnya telah berhenti berfungsi. Bai Shi, Raja Binatang Suci dan Roh Artefak, memuntahkan darah dengan liar jauh di dalam segel agung, menderita luka parah. Benda apa ini? Ganas sekali. Meskipun segel agung semua makhluk hidup terpental, Fang Han memanfaatkan kesempatan itu. Melahap langit dan bumi, naga leluhur melahap matahari. Pohon teh abadi mengeluarkan jeritan memilukan, ditarik secara paksa ke dunia Fang Han. Kemudian, kekuatan dunianya meledak, sebuah kekuatan melahap dan memurnikan pohon teh tersebut. Pada saat yang sama, Raja Sejati Kuru, di dalam 8 pagoda Buddha, tiba-tiba melepaskan seni abadi agung kapak hantu dan karya ilahi, menyerang pohon teh abadi. Swish, 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 serpihan kayu beterbangan dan energi vital tersebar. Seni abadi agung kapak hantu dan karya ilahi tampaknya memiliki efek penahan alami pada objek elemen kayu. Pohon teh abadi meratap berulang kali saat dipukul, namun ia tak berdaya, berusaha mati-matian untuk melarutkan aura jimat abadi sejati di dalam tubuhnya. Namun ia sedang dimurnikan selangkah demi selangkah. Di dunia Fang Han, pil yang murni terbakar, dan waktu dipercepat. Semua makhluk hidup, naga, dan roh alam bekerja sama dengan Fang Han untuk memurnikan pohon teh abadi. Aura pohon teh abadi terus dimurnikan, dan energi kayu murni yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh dunia Fang Han. Awalnya, dunia Fang Han sangat kokoh. Sekarang, dengan nutrisi energi kayu ini, vitalitas tanpa batas mulai meresap, dan lebih banyak ruang meluas. Dinding kristal mulai meluas, dan di beberapa lahan tandus, pohon-pohon raksasa tumbuh. Beberapa pohon purba, dengan akar yang berbelit-belit, tumbuh seperti naga melingkar hingga mencapai ketinggian ribuan kaki. Sekilas, dunia Fang Han telah menjadi hutan purba yang purba. Pohon-pohon purba itu semuanya telah mengembangkan energi spiritual yang kuat, dan beberapa bahkan mengembangkan kesadaran, mulai berubah menjadi iblis pohon. Dunia yang terikat kehidupan, dengan terus-menerus mengintegrasikan harta sihir yang ampuh, akan menjadi semakin kokoh. Pohon teh abadi, yang ditanam sendiri oleh seorang abadi kuno, memiliki vitalitas yang sangat besar dan setara dengan seorang ahli di alam rahasia gua surga, lapisan ke-8 keabadian. Setelah terintegrasi ke dalam dunia Fang Han, vitalitas yang dihasilkannya akan mengguncang dunia. Semua makhluk yang memasuki dunia Fang Han akan menerima manfaat yang sangat besar dan kultivasi mereka akan berlipat ganda. Sembari Fang Han menyempurnakan,
pohon teh abadi, di dunia batinnya, ia juga mengaktifkan kemampuan ilahinya untuk menyelidiki ke atas, dan melihat sosok kaisar laut raksasa berwarna biru muda turun ke mata laut. Menghadapi sosok kaisar laut ini, dia tidak merasa takut, karena tahu bahwa itu adalah ritual jahat, memanggil roh sejati kaisar laut kuno. Itu mirip dengan seni pengorbanan suci agung miliknya. Pengorbanan dan pemanggilan, kedua metode ini, menampilkan variasi yang tak terbatas. Prinsip dasar dalam keduanya adalah mempersembahkan jiwa, energi vital, dan umur kepada keberadaan yang sangat kuat di kehampaan, sebagai imbalan atas kekuatan yang dahsyat. Fang Han, ini adalah kaisar laut kuno, pencipta peradaban laut di era purba. Bahkan sebelum 3 penguasa, ia menguasai lautan dan bahkan menyerbu daratan. Ia pernah berperang melawan 3 penguasa, seru yang terkejut saat melihat bayangan kolosal kaisar laut turun. Begitukah? Fang Han saat ini dipenuhi energi, penuh semangat. Pada titik kritis saat melahap dan memurnikan, pohon teh abadi, ia secara alami penuh dengan energi vital, dengan kekuatan yang tak habis-habisnya. Ia bahkan bisa melawan para ahli di tingkat dewa sejati. Segel agung rakyat biasa sedikit bersirkulasi di dalam tubuhnya, dan energi vital yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya. Binatang suci Baishi juga penuh semangat. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam segel agung ini tidak hanya kembali beroperasi tetapi juga beroperasi lebih ganas. Semua harta karun magisnya dikeluarkan. Tubuh naga leluhur purba, dengan sisiknya yang terbentang penuh, terutama sisik terbalik di lehernya, mulai berderak. Naga memiliki sisik terbalik, menyentuhnya berarti kematian. Sisik terbalik dari naga leluhur primordial bahkan lebih mengerikan lagi. Perubahan sisik terbalik menandakan bahwa naga itu mulai mengamuk. Kekuatannya berlipat ganda, dan naga yang mengamuk sangatlah menakutkan. Naga gurun perkasa yang agung, kuasai langit dan bumi. Fang Han, yang berubah menjadi naga leluhur purba, menerjang kaisar laut dengan cakarnya. Setiap sisiknya berukuran 100 hektar, dipenuhi kekuatan dahsyat dan aura purba sejak awal penciptaan. Dengan cakar ini, Fang Han mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya, dan pohon teh abadi dimurnikan lebih cepat lagi. Bahkan beberapa hukum di dalam pohon teh abadi bergetar, hampir diserap ke dalam mutiara naga tertinggi dari 8 pagoda Buddha. Pohon teh abadi mengandung hukum lubang kekacauan, yang Fang Han sendiri tidak mampu memurnikannya, tetapi harta sihir kelahirannya, 8 pagoda Buddha, dapat menyerapnya. Setelah diserap, ia tidak hanya akan menjadi lebih kuat tetapi juga meletakkan dasar yang kokoh untuk menjadi artefak Dao yang tak tertandingi di masa depan. Pada saat ini, Fang Han tampaknya telah mewarisi beberapa kemampuan pohon teh abadi. Tubuhnya menjadi terjalin erat dengan ki air hitam pekat di mata laut. Pori-porinya terbuka, dan aliran ki air hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Energi air hitam pekat ini adalah asal-muasal air, jauh lebih kuat daripada air biasa. Setetes saja energi ini mengandung kekuatan ruang waktu. Ini berarti bahwa jika segumpal energi air hitam pekat dipadatkan menjadi setetes dan diletakkan di luar, ia berpotensi berevolusi menjadi gua surga, tempat tinggal seorang abadi kuno. Energi air hitam yang sangat kuat ini, tanpa biaya apapun, mengalir deras ke dunia kelahiran Fang Han, dan segera menyebabkan transformasi lain. Seluruh keberadaan dan jiwa Fang Han terhubung erat dengan mata laut. Dunia spiritualnya meluas tanpa batas, dan dia melihat bola mata raksasa di lautan luas, berkedip tanpa henti di dasar laut, dan dia sendiri berada di dalam bola mata itu, berbagi hubungan yang tak terpisahkan dengannya. Inilah hasil yang persis ia inginkan. Untuk melahap pohon teh abadi, menjalin hubungan erat dengan mata laut, dan kemudian menguasai seluruh mata laut. Namun, meskipun ia telah menjalin hubungan dekat dengan mata laut, hanya dengan sedikit gerakan, ia menyadari bahwa seluruh mata laut tidak mungkin untuk dikumpulkan. Bayangkan saja, setiap gumpalan ki air hitam pekat, ketika tercerahkan, dapat berevolusi menjadi gua surga. Betapa dahsyatnya kekuatan spasial dari seluruh mata laut? Dengan tingkat kultivasinya saat ini, itu sama sekali tidak mungkin. Kekuatan mata laut ini sangat besar. Upayaku untuk mengumpulkannya seperti seekor capung yang mencoba mengguncang pilar batu, sama sekali mustahil. Namun, mampu menjalin hubungan dekat dengan mata laut sudah setengah berhasil, melucuti fondasi pulau abadi yang kembali berlimpah, dan aku mendapatkan manfaat yang sangat besar. Meskipun dia tidak bisa mengumpulkan mata laut, seluruh keberadaan Fang Han terintegrasi erat dengannya. Hanya dengan sebuah pikiran, energi air hitam yang sangat dalam dari mata laut mengalir keluar, dan seluruh tubuh naga leluhur primordial memancarkan aura yang bahkan lebih dekat dengan asal-muasal laut daripada kaisar laut. Samudra tak terbatas. Kaisar laut turun ke mata laut, dan melihat cakar naga Fang Han menerjangnya, senyum sinis muncul di wajahnya, seolah-olah seekor harimau ganas sedang memandang seekor kelinci putih, menunjukkan kesombongan yang berlebihan. Kaisar laut mengucapkan 4 kata, dan gelombang kekuatan terpancar, menyebabkan mata laut seolah-olah terpengaruh oleh aura tersebut, dan ki air hitam pekat di dalamnya benar-benar mulai berhenti bergerak.
Pembunuh naga, desir. Kaisar Laut melangkah maju, dan pedang suci di tangannya menebas ke bawah. Pedang itu belum tiba, tetapi momentumnya telah sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Fang Han. Setiap sisik bergetar di bawah rangsangan ki pedang, beberapa bahkan sedikit gemetar. Pedang jenis apakah ini? Fang Han segera menarik kembali cakar naganya, tubuhnya berputar. Tubuh panjang naga leluhur primordial berenang melewati mata laut, menghindari momentum pedang. Dia telah merasakan bahwa pedang suci di tangan Kaisar Laut, meskipun hanya bayangan, sangat kuat, bahkan sebanding dengan bayangan tombak pembalasan yang dilepaskan oleh Xuan Wugu. Jika terkena serangan bayangan pedang ini, tubuhnya akan mengalami kerusakan, dan esensinya akan sangat terkuras, sehingga pemulihan menjadi sulit. Fang Han, hati-hati. Ini adalah bayangan artefak abadi tingkat raja dari alam abadi. Sekali terluka, hukummu akan hancur, dan jiwamu bahkan mungkin akan ditangkap, desak Yan dengan cepat. Terakhir kali, tombak pembalasan juga merupakan artefak abadi tingkat raja. Aku hanya tahu bahwa artefak roh, artefak harta karun, dan artefak dao dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tak tertandingi. Apakah artefak abadi berbeda dari itu? Fang Han tiba-tiba bertanya. Dia benar-benar tidak begitu paham tentang tingkatan artefak abadi. Artefak abadi terbagi menjadi banyak tingkatan. Di atas artefak abadi tingkat tak tertandingi, ada juga tingkat raja dan tingkat suci. Setiap artefak abadi yang mencapai tingkat raja menyebut dirinya sebagai makhluk agung, tak terkendali oleh keberadaan apapun, kekuatannya memancar melintasi ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya, dunia yang tak terhitung jumlahnya, ruang, dimensi berbeda, yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, selama makhluk apapun di dimensi berbeda menguasai metode berkomunikasi dengan artefak abadi tingkat raja ini, mereka dapat meminjam kekuatannya melalui pengorbanan. Kata Yan, makhluk agung seperti itu, mendirikan altar, kehendaknya memancar melintasi kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Kau tahu, bahkan makhluk agung dari alam abadi pun tidak dapat mentransmisikan kekuatan mereka ke alam yang lebih rendah, namun artefak abadi tingkat raja benar-benar dapat melakukannya. Fang Han terkejut. Tubuhnya berputar lagi, mengeksekusi 9 transformasi naga yang tercatat dalam kitab rahasia naga surgawi, muncul dan menghilang secara tak terduga, menghindari serangan Kaisar Laut. Tiba-tiba, jurus pedang Kaisar Laut berubah. Bayangan, pedang kehilangan, di tangannya bergetar dengan lapisan ki pedang, dan dia tiba-tiba melepaskan serangkaian jurus pedang yang megah namun mematikan, menebas Fang Han. Makhluk tak berarti, meskipun kau telah berubah menjadi hantu naga leluhur purba, kau tak dapat menghalangi pedang kehilanganku. Kau berani menantang keagungan secuil jiwaku yang sejati? Kejahatanmu tak terampuni. Namun, aku akan membiarkanmu menyaksikan 36 bentuk pembunuh naga raja surgawi, seni membunuh dari alam surgawi. Di tengah getaran momentum pedang, Kaisar Lautan justru mengeluarkan suara yang jernih, suara yang dipenuhi keagungan dan penindasan yang luar biasa. Kemampuan pedangnya sebenarnya adalah seni abadi, namun jelas tidak ada tanda-tanda kemampuan ilahi yang beroperasi di dalam tubuhnya. Jurus pedang pembunuh naga raja surgawi. Serangan itu secara khusus ditujukan pada tubuh naga leluhur primordial milik Fang Han. Dengan momentum pedang yang sepenuhnya dilepaskan, bentuk naga leluhur primordial yang mengembang sebenarnya tidak mampu menarik ki naga sejati dari 8 suku dari udara. Jalan menuju alam naga bahkan tertutup rapat. Saat momentum pedang ini terungkap, ada cahaya pedang di mana-mana, seperti benang halus. Banyak ki pedang menemukan celah di antara sisik naga, menembus dan menghancurkan integritas struktural tubuh naga leluhur primordial, berusaha untuk menghancurkan tubuh Fang Han. Untungnya, 8 pagoda Buddha milik Fang Han telah menyatu dengan pagoda para dewa. Jika tidak, di bawah rangkaian pedang pembunuh naga raja surgawi ini, 8 pagoda Buddha mungkin akan hancur berkeping-keping, dan mantra pembatas di dalamnya akan musnah. Kaisar Laut ini sungguh hebat. Tubuh naga leluhur primordial Fang Han bergerak lambat. Dengan sebuah pikiran, beberapa jimat terbang keluar dan mengelilinginya. Jimat-jimat ini dimurnikan dengan esensi para ahli Fight Immortal dan True Immortal. Ketika dikorbankan, beberapa bayangan Fight Immortal dan True Immortal yang kuat muncul di udara. Namun, Kaisar Laut mengabaikan mereka, hanya mencibir. Dengan tebasan santai pedang panjangnya, semua jimat hancur dan berubah menjadi abu. Dia sebenarnya memiliki keunggulan yang sangat besar. Tak ada harta karun magis yang mampu menahan tebasan hantu, pedang kehilangan. Bahkan segel agung rakyat biasa dan diagram mata air kuning, jika terkena, akan mengalami kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada roh sejati mereka. Merobek, Kaisar Laut terus maju, dan sebuah pedang benar-benar menembus sisik terbalik dari naga leluhur purba. Fang Han segera meraung, seluruh tubuhnya berubah bentuk, benar-benar terpisah dari wujud gabungan manusia dan harta karun. 8 pagoda Buddha terbang ke atas, dan dicabut dari tubuhnya oleh pedang Kaisar Laut. Makhluk tak berarti, tunduklah pada pedang. Kaisar Laut melangkah maju dengan ganas,
dan pedang panjang di tangannya melesatkan lintasan yang dalam di udara, menutup semua jalur serangan Fang Han, dan menusukkan pedang ke tubuh Fang Han. Dengan pedang ini, Kaisar Laut memperhitungkan bahwa Fang Han tidak punya tempat untuk lari, tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan senyum muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Fang Han membuka dunianya sendiri, berniat menyerap ki pedang ke dalamnya, dan berusaha melarutkan ki pedang tersebut dengan kekuatan dunianya. Makhluk kecil tak berarti, dapatkah dunia sekecil ini melenyapkan kehendak pedang kehilangan? Aku akan menghancurkan hukum duniamu dan membuatmu benar-benar kalah. Pikiran Kaisar Lautan melonjak seperti gelombang pasang, mendorong ki pedang, seperti cahaya ilahi yang menembus alam semesta, langsung terjun ke kedalaman dunia Fang Han, tak akan pernah kembali, sama sekali mengabaikan rintangan apapun. Setiap keberadaan yang berani menghalangi ki pedang akan tercabik-cabik. Dunia yang sangat kuat? Makhluk yang tidak berarti ini ternyata memiliki dunia sekuat itu, sungguh membuatku takjub. Namun, dunia itu tetap tidak mampu menahan tebasan pedang kehilangan. Kaisar Laut, setelah menembus dunia Fang Han, merasakan perlawanan yang dihadapi oleh ki pedang dan terkejut dalam hatinya. Ia pun tak kuasa menahan diri untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Seketika itu juga, situasi Fang Han menjadi sangat berbahaya. Benda berbahaya seperti pedang kehilangan, yang memasuki dunia batinnya, pasti akan menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Namun, senyum aneh muncul di wajah Fang Han, seolah-olah sebuah konspirasi telah berhasil. Di kedalaman dunianya, sebuah objek kolosal tiba-tiba melayang ke atas. Xuan Wugu, kau sudah terlalu lama disegel di duniaku. Bantulah aku melawan kekuatan pedang kehilangan. Boom, Fang Han membuka segel pada Xuan Wugu. Xuan Wugu, seorang ahli fight immortal, ditekan di dalam dunia Fang Han, menjalani pemurnian oleh ki penciptaan. Fang Han terus memurnikannya, bertujuan untuk mengubahnya. Namun, bahkan ahli fight immortal terlemah pun tidak mudah ditaklukkan. Bahkan dengan energi jahat dari sumber segala kejahatan yang diresapkan ke dalam tubuhnya, Fang Han hanya bisa memenjarakannya, bukan memurnikan atau mengubahnya, kecuali Xuan Wugu dilemahkan lebih lanjut. Namun, untuk lebih melemahkan Xuan Wugu, Fang Han kemungkinan perlu memurnikannya setiap hari selama 1.000.000 tahun, yang pada saat itu masa hidupnya sendiri akan berakhir dan semua teman serta keluarganya akan meninggal. Namun kini, sebuah kesempatan telah tiba. Kaisar Laut melepaskan bayangan, pedang kehilangan, menembus dunia Fang Han dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menggunakan Xuan Wugu untuk menahan malapetaka yang mengarah pada kehancuran bersama. Fang Han kemudian dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengubah Xuan Wugu dan sekaligus melawan kekuatan ilahi Kaisar Laut. Ini benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu, penerapan sempurna dari strategi pisau pinjaman. Taktik Fang Han yang paling mahir adalah menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh. Fang Han, kau benar-benar menggunakanku untuk menghalangi malapetaka? Ah, hantu artefak Dao tingkat raja. Begitu Fang Han melepaskan segelnya, Xuan Wugu menerjang, hanya untuk melihat pedang kehilangan, menyerang, menusuk dan menebas tubuhnya. Dia mencoba menghindar, tetapi sia-sia. Dia hanya bisa mengumpat histeris, berharap bisa melahap Fang Han utuh, daging dan tulang. Bang! Pedang kehilangan, yang membawa aura artefak abadi tingkat raja alam surgawi, menebas tubuhnya, memotong kulit, daging, tulang, dan ruang di dalam tubuhnya. Ketika pedang itu bertemu dengan hukum kekosongan abadi di dalam dirinya, pedang itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah tersangkut. Meskipun Fate Immortal bukanlah makhluk abadi dalam arti sebenarnya, mereka telah memadatkan hukum keabadian virtual di dalam tubuh mereka. Pedang kehilangan yang dilepaskan oleh Kaisar Laut hanyalah bayangan, bukan bentuk aslinya, sehingga sulit untuk menembus hukum keabadian secara instan. Namun, pedang kehilangan tiba-tiba bergetar, mengeluarkan jeritan panjang lainnya. Dengan suara letupan dan jeritan Xuan Wugu, seluruh tubuh Xuan Wugu, termasuk dunia di dalam dirinya, meredup secara signifikan. Namun, pedang kehilangan juga mengeluarkan serpihan debu yang beterbangan, dan tubuh Kaisar Laut di luarnya menjadi semakin samar. Seorang Dewa Fade? Kau benar-benar menyembunyikan seorang Dewa Fade di dalam duniamu? Tapi ini hanya akan menghabiskan sedikit energi vitalku. Energi vitalku yang tersisa cukup untuk menghancurkan benih hukum duniamu, melintasi berbagai alam, menghancurkan dunia, dan melakukan pembunuhan. Kaisar Laut kembali menggetarkan pedangnya, langsung menemukan benih hukum terbesar di tengah dunia Fang Han. Dia menusukkan pedangnya, tetapi terdengar bunyi dentang, bertabrakan sekali lagi dengan pecahan cangkang kura-kura dari artefak ilahi penciptaan. Keagungan artefak ilahi penciptaan kembali terpancar dari pecahan cangkang kura-kura, memantul kembali. Pedang kehilangan itu bergetar. Secara samar-samar, Fang Han tampak melihat sesosok dewa raksasa di kehampaan kuno, berbicara kepada dewa lain yang lebih lemah. Kau artefak abadi tingkat raja yang kecil, berani-beraninya kau menantang keagungan penciptaan? Siapa yang memberimu keberanian itu? Siapa yang memberimu keberanian itu? Kembali ke kenyataan,
Bayangan pedang kehilangan sebenarnya hancur sedikit demi sedikit oleh pecahan cangkang kura-kura. Bagaimana mungkin? Duniamu benar-benar mengandung pecahan artefak ilahi penciptaan. Tidak salah lagi, ini adalah keagungan penciptaan, artefak ilahi penciptaan yang legendaris. Kaisar Laut mundur dengan cepat, rasa takut benar-benar terlihat di wajahnya. Siapa sebenarnya kau? Pecahan artefak ilahi penciptaan ternyata bisa dimurnikan. Xuan Wugu, ubah? Seni penyelamatan agung, seni boneka agung, 3000 dao agung, operasikan secara ekstrim, tekan semua arah. Fang Han memanfaatkan kesempatan ini, mengaktifkan seluruh kekuatannya, memanggil kembali 8 pagoda Buddha dan banyak harta sihir lainnya, langsung mengirimkannya ke dunianya, mengoperasikannya secara intensif, mempercepat waktu hingga puluhan ribu kali. Saat ini, di dalam 8 pagoda Buddha, terdapat ribuan anggota ras naga, roh alam yang sangat kuat, dan beberapa kaisar dewa yang menghasilkan kekuatan sumpah yang sangat besar dan juga sangat memperkuat kultivasi cahaya Zen keselamatan agung. Hukum Fate Immortal Xuan Wugu hancur dan untuk sementara tidak efektif, membuatnya cocok untuk diubah. Raja sejati Hurong adalah orang pertama yang melepaskan cahaya Zen penyelamatan agung yang kuat, mengecilkan seluruh tubuhnya menjadi bola dan memasuki pikiran Xuan Wugu. Saat ini, Xuan Wugu benar-benar berada di ujung batas kemampuannya. Tubuhnya mengandung energi kebencian dari sumber segala kejahatan, dan hukum Fate Immortalnya hancur, untuk sementara mundur ke alam gua campuran. Bukan tidak mungkin baginya untuk diubah menjadi vampir. Sebanyak 30 triliun pil yang murni mulai terbakar, dan api sejati yang murni yang tak terhitung jumlahnya membalikkan waktu. Dalam sekejap mata, 1000 tahun telah berlalu. Setelah 1000 tahun, kesadaran ilahi Xuan Wugu akhirnya runtuh, dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Akhirnya, semua ekspresinya menjadi tenang. Dia membuka matanya, dengan penuh kehusyukan, dan menggenggam kedua tangannya. Guru, saya dengan tulus bertobat. Mulai sekarang, melewati gunung-gunung pisau dan lautan api, melewati neraka Avici, selama guru mengucapkan kata-kata, saya akan tak terkalahkan. Xuan Wugu, seorang ahli Fight Immortal, pun akhirnya bertobat. Hati Fang Han dipenuhi kegembiraan saat Xuan Wugu diubah. Ini persis hasil yang telah dia perhitungkan. Tercapainya keinginannya untuk mengubah Xuan Wugu tanpa meningkatkan ranahnya sendiri adalah berkat pulau abadi yang kembali segudang. Xuan Wugu, cepat minum pil untuk menyembuhkan lukamu. Aku akan membalikan waktu lagi untuk memperbaiki hukum Fight Immortalmu. Masuklah ke 8 pagoda Buddha dan bekerjalah untukku. Berikan aku kekuatan. Pikiran Fang Han berputar. Pil yang murni kembali terbakar, dan dalam sekejap, beberapa ratus tahun lagi berlalu di dalam 8 pagoda Buddha. Luka-luka Xuan Wugu disembuhkan oleh banyak pil abadi dari kunci dewa terpencil, dan hukum kekosongan abadinya juga diperbaiki. Kekuatannya pulih lebih dari setengahnya, dan bersemayam di 8 pagoda Buddha, sumpah yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan dalam sekejap. Gemuruh. Begitu Xuan Wugu berdoa, kekuatan sumpah di sekitarnya melonjak seperti lautan, memenuhi setiap ruang di dalam 8 Buddha. Di dalam artefak Dao setengah tertinggi ini, beberapa formasi agung yang halus menjadi semakin sempurna. Saat ini, kekuatan sumpah yang dihasilkan di dalam 8 Buddha, dalam hal penyerapan esensi dunia abadi, bahkan telah melampaui total gabungan dari 40 miliar iblis surgawi sebelumnya. Apa itu Fight Immortal? Inilah Fight Immortal. Satu orang dapat melawan 10 miliar, sama sekali tidak kalah, telah selamat dari cobaan petir di dunia abadi, bentuk kehidupan mereka berbeda, berada di atas sana, memandang rendah semua makhluk hidup. Aku tak pernah menyangka bahwa mengubah seorang Fight Immortal akan begitu dahsyat. Fang Han diam-diam takjub, karena tak menduga bahwa seorang ahli Fight Immortal, setelah diubah, akan mengalami begitu banyak perubahan. Perubahan internal dalam diri Fang Han ini terjadi dalam sekejap. Begitu ia mendongak, ia melihat Kaisar Laut mundur ke bagian terdalam kabut air hitam pekat. Ia kini telah berubah menjadi Dewa Fight. Dengan gerakan santai, 8 Buddha memancarkan energi abadi, menembakkan miliaran sinar cahaya. Sinar-sinar cahaya ini mendorong semua kabut air hitam pekat, langsung mengejar Kaisar Laut. Sekarang, kekuatanku telah meningkat berkali-kali lipat. Kaisar Laut, kau harus kembali ke alam surgawi, aku akan mengirimmu kembali ke surga. Nanti, ketika aku mengembangkan kemampuan ilahi tanpa batas dan kembali ke alam abadi, aku akan membunuhmu. Saat Fang Han mengalirkan kekuatan sihir di dalam dirinya, dia merasakan ki abadi meluas, kekuatan seluruh tubuhnya tumbuh liar. Dengan sedikit gerakan 8 Buddha, raungan miliaran naga buas bergema dari alam naga, dan aura kuno dan liar terpancar darinya. Suara mendesing. Tubuhnya mengukir lorong hampa yang membentang miliaran mil, dan mata laut mulai berdenyut dan bergetar. Tangannya yang besar, yang mampu menghancurkan alam semesta dan memuat hukum jalan keabadian, menyerang Kaisar Laut. Samudra tak terbatas. Pedang yang hilang telah lenyap dari tangan Kaisar Laut. Dengan tangan kosong, menghadapi Fang Han, tubuhnya berubah bentuk, dan dia melayangkan pukulan,
berbenturan langsung dengan ribuan hukum. Bahkan dengan ribuan hukummu, itu tidak ada gunanya. Kemanapun aku pergi, waktu berhenti mengalir, dan semua makhluk tidak lagi membusuk. Fang Han bergerak dengan langkah naga dan harimau, kakinya terus menghentak, telapak tangannya menekan langit. Ki abadi melonjak di dalam dirinya, dan ribuan lubang hitam muncul di mana-mana di ruang waktu sekitarnya. Kekuatan kali ini sungguh tak terlukiskan. Gedebuk, kedua telapak tangan mereka bertabrakan di dalam mata laut. Retakan mulai muncul di tubuh biru muda Kaisar Laut, tetapi makhluk ini tetap tenang. Dia membuka mulutnya dan menarik napas, menyedot kabut air hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuhnya, tinjunya meruntuhkan langit. Makhluk tak berarti, bahkan jika kau menggunakan tipu daya, kau tetaplah makhluk tak berarti, tak pernah mengubah identitasmu. Ketika kau tiba di alam abadi, kau akan menemukan betapa hebatnya aku. Jurus penghancur langit, Kaisar Laut melayangkan pukulan ke langit, seolah-olah untuk terhubung dengan alam abadi dan menarik lebih banyak kekuatan. Biarkan aku mengirimmu kembali ke alam abadi. Fang Han melambaikan tangannya, dan sebuah roda reinkarnasi raksasa menutupi langit. Tubuhnya berubah sekali lagi menjadi seni abadi agung, kapak hantu dan karya ilahi. Kapak raksasa itu langsung turun, membelah tubuh biru muda Kaisar Laut menjadi dua. Wujud Kaisar Laut perlahan menghilang, akhirnya roboh dengan suara keras ke mata laut, menciptakan badai dahsyat. Pulau Abadi Myriad Return, kau memenjarakanku, berniat menggunakan kekuatan Kaisar Laut untuk melawanku, tetapi kau tak pernah menyangka bahwa aku akan membalikan rencanamu untuk menghancurkanmu dari dalam. Sekarang, terimalah hukuman dan murkaku. Fang Han mendongak ke langit, dan melalui kabut air hitam pekat yang tak terbatas, ia melihat benua Guizhang, sebuah artefak dao tertinggi yang membentang 10.000 mil, menekan mata laut. Oh tidak, Kaisar Lautan benar-benar telah dikalahkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana dia mengalahkan Kaisar Laut? Bahkan seorang ahli fight immortal pun akan tumbang di bawah pedang yang hilang. Mata Wan Yushu melebar dan mulutnya ternganga, benar-benar tidak percaya dengan kenyataan di hadapannya. Ini karena ritual Kaisar Laut adalah keterampilan terkuat Pulau Immortal pengembalian 1000 kali, kartu truf yang bahkan Sekte Tai pun tidak mengetahuinya. Menggunakan teknik ini seharusnya mampu membunuh seorang fight immortal. Namun, ia gagal membunuh Fang Han yang biasa-biasa saja. Peristiwa ini melampaui imajinasi semua tetua tertinggi. Baru saja, semua tetua agung Pulau Abadi Myriad Return sedang mengerahkan kekuatan sihir mereka, mengoperasikan mata laut, dan mengamati semuanya. Mereka semua melihat Kaisar Laut membuat Fang Han berkeringat deras, di ambang kehancuran setiap saat. Tetapi dalam sekejap mata, situasinya berbalik sepenuhnya, bayangan pedang yang hilang hancur berkeping-keping, Kaisar Laut dikalahkan dan lenyap sepenuhnya, dan tatapan Fang Han tertuju pada mereka, menatap dari dalam mata laut. Mengapa berbalik? Bukankah Kaisar Laut baru saja menusuk ke dunia kelahirannya? Mungkinkah ada sesuatu yang menakutkan di dalam dunia kelahirannya? Menurut semua perhitungan, Fang Han yang jahat ini seharusnya telah dihancurkan hukum-hukumnya, dan semua hartanya seharusnya telah direbut oleh Dao Abadi 1000 pengembalian kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Beberapa tetua agung tingkat rendah mulai mengalami gangguan psikologis. Ayo, segel benua Guizhang dan aktifkan mantra terlarang terkuat. Wan Yushu mengambil keputusan yang tegas. Namun sudah terlambat. Sebuah suara muncul di antara mereka, kalian tidak bisa lolos. Kalian semua akan dikubur oleh tanganku, Fang Han. Mulai hari ini, Sekte Pulau Abadi 1000 pengembalian akan sepenuhnya dihapus dari 10 Sekte Abadi. Itu suara Fang Han. Kalian terlambat. Kalian orang-orang dari Pulau Abadi Myriad Return benar-benar licik. Kalian pikir kalian bisa melakukan pengorbanan Kaisar Laut dan melepaskan jurus mematikan yang dahsyat seperti pedang yang hilang. Jika bukan karena aku, bahkan seorang fight immortal pun akan terjebak dan terbunuh oleh kalian. Suara Fang Han menggema di seluruh benua pengembalian tersembunyi. Benua pengembalian tersembunyi awalnya adalah artefak Dao tingkat tertinggi, mirip dengan meteorit primordial gerbang konstelasi dan istana Yuhua, dan bahkan lebih padat dari keduanya. Namun, itu adalah artefak Dao tingkat tertinggi yang belum mengalami cobaan petir. Meskipun berisi banyak ruang, raungan tunggal Fang Han masih bergema ke segala arah, gelombang suaranya hampir menembus semua batasan artefak Dao tingkat tertinggi ini dan mencapai beberapa ruang tersembunyi. Di benua Myriad Return, terdapat banyak sekali murid dari Pulau Abadi Pengembalian 1000 kali, mulai dari alam pemurnian tubuh, alam kemampuan ilahi, hingga alam panjang umur. Saat ini, mereka semua tahu bahwa Fang Han telah membebaskan diri dan membunuh Kaisar Laut, kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Pulau Abadi Pengembalian 1000 kali, sebuah sekte abadi yang telah ada selama puluhan ribu tahun, kini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Semua murid mulai panik. Kepanikan menyebar di Pulau Abadi Myriad Return seperti wabah penyakit. Namun, yang paling panik adalah ketua sekte Wan Yushu, tetua tertinggi, Raja Laut Wan, dan Marquis Laut Wan,
karena mereka sekarang harus menghadapi murka Fang Han dan serangan dari penguasa iblis yang menakutkan ini. Awalnya, mereka mengira semuanya sudah sempurna, karena bahkan hukum internal Fate Immortal pun tidak akan mampu melindungi mereka dari bayangan pedang hilang yang dipegang oleh Kaisar Laut. Namun terlepas dari semua perhitungan mereka gagal memperhitungkan Fate Immortal yang tersegel di dalam tubuh Fang Han. Fang Han tidak hanya menggunakan kekuatan bayangan pedang hilang untuk melampaui Fate Immortal, menyebabkan kekuatannya meroket, tetapi ia juga menggunakan fragmen cangkang kura-kura dari artefak penciptaan untuk berhasil menahan serangan dan membunuh Kaisar Laut. Dari awal hingga akhir, ritme pertempuran ini dikendalikan oleh Fang Han. Semua tetua, segera bersatu dan kirimkan jimat pertolongan ke Sekte Tai. Kita akan mengaktifkan kekuatan tertinggi benua kembali tersembunyi untuk bertahan sementara waktu. Begitu Sekte Tai tiba dengan bala bantuan, Fang Han akan tamat. Wan Yushu tetap tenang menghadapi bahaya. Tubuhnya tiba-tiba berubah, dan dia melepaskan teknik gabungan. Semua tetua agung dan tetua besar meraung, menepuk kepala mereka, dan membuka gerbang surgawi mereka. Esensi vital mereka terbang keluar, bersatu menjadi satu entitas, berubah menjadi bunga laut suci raksasa di hadapan jurang. Bunga laut suci ini memiliki 8 kelopak, mewakili 8 arah langit dan bumi, dan di tengah bunga suci itu terdapat 6 putik, mewakili ki dari 6 harmoni. 8 kehancuran dan 6 harmoni, akulah penguasa tunggal, berbagai hukum kembali menjadi satu, inilah kembalinya berbagai hukum. Di dalam pulau abadi Myriad Return, terdapat setidaknya beberapa ribu tetua, ditambah para tetua tertinggi. Bersatu, dan dengan kekuatan tak terkalahkan dari benua Hidden Returns, mereka dapat menghancurkan kekuatan lawan manapun. Fang Han, dasar penjahat, jangan bertindak begitu lancang. Apa kau pikir Pulau Abadi 1000 pengembalian kami benar-benar tidak bisa menandingimu? Markuis Laut Wan meraung seperti guntur. Kau masih mengirim pesan ke Sekte Tai? Bagaimana bisa semuanya begitu mudah didapatkan? Sebelum aku melampaui Fate Immortal, pesan-pesanmu telah kucegat. Sekarang kekuatanku telah berkembang berkali-kali lipat. Fang Han melihat bunga laut suci, tiba-tiba bergerak, dan menyerang dengan telapak tangannya. Xuan Wugu, gabungkan kekuatanmu dengan kekuatanku. Saat telapak tangannya menyerang, kehendak Fang Han menembus Xuan Wugu, Dewa Fate di dalam 8 pagoda Buddha dan mutiara naga tertinggi. Xuan Wugu, Dewa Fate ini, mengaktifkan hukum Dewa Fate tanpa hambatan, dengan ganas menyuntikannya ke dalam tubuh Fang Han, dan secara bersamaan ke dalam kuali naga api Kaisar Yan, panji pasang surut Kaisar Hitam, segel agung semua makhluk, dan diagram mata air kuning. Hukum dunia dapat mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi untuk melepaskan kekuatan dasarnya. Hukum lubang kekacauan dapat sepenuhnya mengaktifkan artefak Dao tingkat tertinggi. Dan hukum Fate Immortal dapat membuat artefak Dao tingkat tertinggi menjadi mengamuk, dan itu adalah keadaan mengamuk tanpa biaya apapun, karena ki abadi di dalam hukum Fate Immortal dapat sepenuhnya melindungi setiap lapisan batasan artefak Dao tingkat tertinggi, seperti seorang jenderal ganas tak tertandingi yang telah memperoleh senjata dan baju besi ilahi yang telah lama dicari. Artefak Dao tingkat tertinggi yang sama, ketika diaktifkan oleh seorang Fate Immortal, akan sangat berbeda dibandingkan ketika diaktifkan oleh seseorang di alam lubang kekacauan atau alam raja dunia. Ledakan. Pertama, segel agung semua makhluk meluas, berubah menjadi wujud seperti gunung ilahi kuno. Di atasnya, Kaisar Dao tertinggi dan dunia agung tanpa batas bermanifestasi. Kali ini, bayangan Kaisar Dao tertinggi lebih dari 10 kali lebih jelas, setiap inci kulit dan setiap pori menunjukkan daging dan darah yang hidup, dan kekuatan dunia agung tanpa batas merobek ruang angkasa, mengalir masuk tanpa terkendali. Segera setelah itu, diagram mata air kuning juga terbentang, meliputi 10.000 mil, meluas keluar, benar-benar menyelimuti seluruh benua pengembalian tersembunyi. Pada saat ini, semua murid Pulau Abadi Pengembalian berlimpah, di ruang manapun mereka berada, dapat melihat roda raksasa muncul di langit di atas benua pengembalian tersembunyi. Di atas roda itu, bayangan iblis menari dan berputar, bayangan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dan bergetar, dan kekuatan reinkarnasi yang tak berujung terpancar darinya, menyebabkan semua ruang mulai terdistorsi. Bang bang bang, ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Benua pengembalian tersembunyi, yang diselimuti oleh diagram mata air kuning, juga menderita akibat kekuatan distorsi roda reinkarnasi. Beberapa daratan diperas dan dideformasi, dan beberapa ruang di dalam benua pengembalian tersembunyi langsung hancur dan remuk. Beberapa istana dengan formasi pelindung yang kuat juga bergoyang dengan berbahaya, hampir sepenuhnya disempurnakan oleh diagram mata air kuning. Kekuatan diagram mata air kuning sebenarnya sangat besar sehingga dapat menyelimuti benua pengembalian tersembunyi hanya dengan sedikit bentangan, dengan tujuan untuk memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi pada level yang sama. Kekuatan dominasinya sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka diagram mata air kuning akan melepaskan kekuatan sebesar itu di tangan seorang Dewa Fate. Jika aku seorang Dewa Fate,
bukankah mengaktifkan diagram mata air kuning melawan sekte-sekte teratas seperti 10 sekte abadi akan langsung memurnikan seluruh sekte begitu terungkap? Fang Han terkejut dalam hatinya, mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan seorang Dewa Void. Namun, dia tahu bahwa akumulasi kekuatannya sendiri jauh lebih hebat daripada Xuan Wugu, dan mungkin akan jauh lebih sulit baginya untuk berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan agung alam lubang kekacauan, melewati cobaan petir alam abadi, dan mencapai status Dewa Void daripada bagi ras ilahi. Membunuh. 1000 pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Fang Han mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tinju dan membantingnya dengan keras ke bunga laut suci. Dengan pukulan ini, ruang angkasa mulai bergejolak. Di belakang Fang Han, pusaran planet tak berujung muncul, seolah membuka kehampaan, mengumpulkan kekuatan ratusan juta bintang menjadi satu kekuatan, membawanya ke dalam tubuhnya, dan mengaktifkan kekuatan kuali vitalnya. Kekuatan pukulan ini sebenarnya mencapai lebih dari 1 triliun. Pof! Bunga laut suci hancur berkeping-keping oleh satu pukulan Fang Han, dan semua tetua serta tetua tertinggi dari Pulau Abadi 1000 kembali memuntahkan seteguk darah segar. Beberapa tetua alam keabadian mengalami kehancuran tubuh fisik, dharmakaya langit dan bumi vital mereka hancur lebur, hanya menyisakan beberapa kemampuan ilahi yang berterbangan secara kacau di udara. Transformasi sejati yang berlimpah kembali, vitalitas umur panjang. Hancurkan dan bunuh Dao yang ganas. Melihat pemandangan seperti itu, Ketua Sekte Wan Yushu sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Dia, bersama dengan 2 tetua tertinggi, Raja Laut dan Markuis Laut, memuntahkan seteguk ki vital, sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Beberapa artefak Dao tingkat tinggi dan artefak Dao tingkat semi tinggi mulai terbakar, berputar keluar dari dunia vital mereka. Mereka entah bagaimana terhubung dengan kekuatan benua pengembalian tersembunyi, dan seluruh benua mulai memancarkan cahaya cemerlang, benar-benar menolak pemurnian diagram mata air kuning. Percuma saja. Perlawananmu tidak ada gunanya. Fang Han berdiri seperti dewa, memegang 8 pagoda Buddha di satu tangan, dan dengan tangan lainnya, ia membuat gerakan menggenggam, kelima jarinya gemetar, melepaskan 1000 pancaran cahaya ilahi dan ki naga. Seketika itu juga, semua ki vital di benua pengembalian tersembunyi berubah menjadi naga raksasa yang mengamuk, sepenuhnya berubah menjadi naga. Inilah Fang Han yang menggunakan seni transformasi naga segala sesuatu. 8 pagoda Buddha, naga leluhur purba, naga sejati langit dan bumi, semua makhluk hidup memiliki sifat naga. Kata, naga, melambangkan kemuliaan dan keanggunan, puncak dari segala sesuatu, unik bagi makhluk hidup. Sebuah kitab suci yang mendalam terpancar dari tubuh Fang Han, dan ki vital di tubuhnya membawa kekuatan menular yang sangat kuat. Bang! Di ruang yang sangat dekat dengan tubuhnya, terdapat banyak ruang tempat Pulau Abadi Pengembalian 1000 segala sesuatu menyimpan berbagai bahan obat. Namun dengan sedikit getaran dari seni transformasi naga 1000 segala sesuatu milik Fang Han, istana-istana di ruang ini segera meleleh, berubah menjadi naga, yang kemudian memasuki 8 pagoda Buddha. Dan banyak tetua, yang tubuh fisiknya telah hancur dan yang telah kehilangan kemampuan untuk melawan sama sekali, juga berubah, menjadi naga perkasa yang terbang ke kedalaman 8 pagoda Buddha. Inilah kedalaman tertinggi dari seni transformasi naga segala sesuatu, yang terkandung dalam 8 pagoda Buddha yang telah disempurnakan dengan sukses. Seni ini dapat mengubah segala sesuatu menjadi naga, terlepas dari apakah mereka makhluk hidup atau tidak. Bahkan batu pun dapat diubah menjadi naga batu. Fang Han, kau sungguh kejam. Kau berniat mengubah seluruh Pulau Abadi 1000 pengembalian kita menjadi naga. Mata Wan Yushu memerah melihat pemandangan ini. Dia mengumpulkan semua tetua tertinggi, menyatukan mereka dengan erat, ki sejati mereka memadat, bertekad untuk sepenuhnya melawan Fang Han. Bukankah menjadi naga itu bagus? Mata dan kata-kata Fang Han menunjukkan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku sudah memberi kalian orang-orang dari Pulau Abadi 1000 kembali kesempatan, tetapi sayangnya, kalian tidak hanya tidak menghargainya tetapi malah bersekongkol melawanku. Tidakkah kalian tahu bahwa semua orang yang bersekongkol melawanku sudah mati? Saat ia berbicara, kekuatan Fang Han tumbuh semakin kuat dan eksplosif. Lingkaran kekuatan magis menyebar keluar. Dengan dirinya sebagai pusatnya, segala sesuatu di benua pengembalian tersembunyi pertama-tama meleleh menjadi cairan, dan kemudian cairan itu berubah menjadi naga ilahi. Naga-naga ilahi ini memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya, berpusat di sekitar 8 pagoda Buddha, melancarkan serangan dan pembantaian dahsyat di benua pengembalian tersembunyi. Dalam sekejap, seluruh benua pengembalian tersembunyi berubah menjadi lautan bencana. Jeritan bergema di mana-mana. Semua murid yang terbunuh berubah menjadi naga ilahi, jumlahnya bertambah banyak dalam sekejap. Fang Han benar-benar akan mengubah seluruh benua pengembalian tersembunyi menjadi naga, sama seperti dia menyempurnakan menara para dewa. Tentu saja, ketika dia memurnikan menara para dewa, kekuatan sihir Fang Han masih lemah. Sekarang setelah dia melampaui Fight Immortal, kekuatan sihirnya telah meroket,
jadi memurnikan benua pengembalian tersembunyi bukanlah hal yang sulit. Meskipun jika dia memurnikannya, itu belum tentu menyebabkan 8 pagoda Buddha maju. 8 pagoda Buddha masih perlu menjalani cobaan untuk maju menjadi artefak Dao tingkat tertinggi yang sejati. Semakin banyak kekuatan yang terkumpul, semakin baik. Ayo bertarung sampai mati. Wan Yushu tiba-tiba menyatu dengan semua tetua tertinggi. Daging dan darah mereka menyatu satu sama lain, dan kekuatan sihir mereka terkondensasi bersama, membentuk raksasa penopang langit yang seluruh tubuhnya berotot dan menggembung. Terlebih lagi, daging dan darah raksasa penopang langit ini tampak menjadi warna yang sama dengan benua pengembalian tersembunyi, manusia dan harta karun menyatu, tak dapat dibedakan satu sama lain. Persatuan manusia harta karun? Fang Han tercengang, tidak menyangka bahwa semua tetua tertinggi dari Pulau Abadi Seribu Pengembalian, ketika dipadatkan bersama untuk membentuk raksasa, benar-benar mampu mencapai persatuan manusia harta karun dengan benua Guizang. Secara logis, kesatuan antara manusia dan harta karun seharusnya hanya dapat dicapai dengan harta karun magis yang terikat pada kehidupan seseorang dan telah dimurnikan secara pribadi. Tentu saja, Pulau Abadi Myriad Return, yang dikenal sebagai Myriad Return, pasti memiliki beberapa metode khusus, dan mereka telah menyempurnakan dan mengelola benua Guizang selama puluhan ribu tahun, dengan semua energi spiritualnya terintegrasi di dalamnya. Begitu persatuan antara manusia dan harta karun tercapai, kekuatannya langsung meningkat secara signifikan, tetapi hal ini datang dengan harga yang harus dibayar berupa kerusakan pada struktur fisik dan umur seseorang. Kesatuan manusia dan harta karun yang sering terjadi pada Fang Han sebagian besar disebabkan oleh atribut khusus dari 8 pagoda Buddha, sebuah artefak Dao. Artefak itu tidak akan mengurangi umurnya, sebaliknya, itu akan meningkatkan kekuatannya sendiri dan memperkuat otot dan tulangnya. Namun, tingkat keindahan intrinsik benua Guizang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 8 pagoda Buddha. Setelah mencapai persatuan manusia dan harta karun, benua Guizang menghentikan transformasi naganya. Seluruh benua, jauh di dalam samudra, mulai bergetar. Gelombang kekuatan terpancar, menyebabkan air laut yang tak terhitung jumlahnya mendidih, dan seluruh samudra mengalami bencana yang menghancurkan. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat, jantung Fang Han berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan dahsyatnya, tubuhnya bergoyang saat dia muncul di hadapan raksasa itu dan melayangkan pukulan. Fang Han, dengan persatuan manusia harta karun kita, kau tidak akan bisa mengalahkan kami dalam waktu singkat. Tunggu sampai bala bantuan dari gerbang agung tiba. Kau tidak hanya harus melarikan diri, tetapi kami juga akan mengejarmu sampai ke gerbang agung dan gerbang 1000 bintang, menghancurkan kedua sektemu sepenuhnya. Raksasa itu berbicara, menggerakkan tangannya yang besar, dan secara mengejutkan melakukan gerakan dengan keahlian luar biasa, memblokir serangan Fang Han. Kekuatan di antara keduanya seimbang. Aku telah menutup seluruh ruang, bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos. Fang Han melangkah maju, peta mata air kuning masih menyelimuti benua Guizang. Dia membalikkan tangannya, melepaskan berbagai 3000 Dao Agung. Masing-masing dari 3000 Dao Agung membentuk sebuah aturan, melilit raksasa itu. Gerbang Agung satu memiliki utusan surgawi. Apakah kau pikir utusan surgawi itu palsu? Metode seorang surgawi melampaui semua pemahamanmu. Suara raksasa itu adalah suara kolektif dari semua tetua tertinggi Pulau Abadi 1000 kembali, terutama Wan Yushu, Wan Haihoi, dan Wan Haiwang, yang kemauannya bahkan lebih kuat. Kedua ahli puncak alam lubang kekacauan ini adalah tulang punggung dari semua tetua tertinggi, dan segala sesuatu diputuskan oleh mereka. Utusan surgawi? Apa kau benar-benar berpikir persatuan manusia dan harta karun dapat menyelesaikan krisismu? Fang Han mencibir, serangannya tanpa henti. Tiba-tiba, dia mengalirkan kekuatan sihirnya, menghembuskan napas tajam. Di atas kepalanya, kekuatan takdir beroperasi, dan umur tak terhitung tahun mulai terbakar. Sebanyak 360.000 tahun umur terbakar, mengaktifkan kartu andalannya, teknik takdir kecil. Umur hidupnya saat ini telah mencapai 1 juta tahun yang mengerikan. Kehilangan 360.000 tahun umur hidupnya, meskipun sepertiga, pada dasarnya tidak membahayakannya. Menggunakan 300.000 tahun umur hidupnya untuk mengaktifkan teknik takdir kecil menghasilkan kekuatan takdir yang tak terbayangkan, terutama bagi eksistensi sekuat Fang Han, di mana bahkan 1 tahun umur hidup jauh lebih berharga daripada umur seorang kultivator biasa. Sebuah kitab suci yang mendalam terpancar dari tubuh Fang Han, dan ki vital di tubuhnya membawa kekuatan menular yang sangat kuat. Bang! Di ruang yang sangat dekat dengan tubuhnya, terdapat banyak ruang tempat Pulau Abadi Pengembalian 1000 segala sesuatu menyimpan berbagai bahan obat. Namun dengan sedikit getaran dari seni transformasi naga 1000 segala sesuatu milik Fang Han, istana-istana di ruang ini segera meleleh, berubah menjadi naga, yang kemudian memasuki 8 pagoda Buddha. Dan banyak tetua, yang tubuh fisiknya telah hancur dan yang telah kehilangan kemampuan untuk melawan sama sekali, juga berubah,
menjadi naga perkasa yang terbang ke kedalaman 8 pagoda Buddha. Inilah kedalaman tertinggi dari seni transformasi naga segala sesuatu yang terkandung dalam 8 pagoda Buddha yang telah disempurnakan dengan sukses. Seni ini dapat mengubah segala sesuatu menjadi naga, terlepas dari apakah mereka makhluk hidup atau tidak. Bahkan batu pun dapat diubah menjadi naga batu. Fang Han, kau sungguh kejam. Kau berniat mengubah seluruh pulau abadi 1000 pengembalian kita menjadi naga. Mata Wan Yushu memerah melihat pemandangan ini. Dia mengumpulkan semua tetua tertinggi, menyatukan mereka dengan erat, ki sejati mereka memadat, bertekad untuk sepenuhnya melawan Fang Han. Bukankah menjadi naga itu bagus? Mata dan kata-kata Fang Han menunjukkan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku sudah memberi kalian orang-orang dari Pulau Abadi 1000 kembali kesempatan, tetapi sayangnya, kalian tidak hanya tidak menghargainya tetapi malah bersekongkol melawanku. Tidakkah kalian tahu bahwa semua orang yang bersekongkol melawanku sudah mati? Saat ia berbicara, kekuatan Fang Han tumbuh semakin kuat dan eksplosif. Lingkaran kekuatan magis menyebar keluar. Dengan dirinya sebagai pusatnya, segala sesuatu di benua pengembalian tersembunyi pertama-tama meleleh menjadi cairan, dan kemudian cairan itu berubah menjadi naga ilahi. Naga-naga ilahi ini memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya, berpusat di sekitar 8 pagoda Buddha, melancarkan serangan dan pembantaian dahsyat di benua pengembalian tersembunyi. Dalam sekejap, seluruh benua pengembalian tersembunyi berubah menjadi lautan bencana. Jeritan bergema di mana-mana. Semua murid yang terbunuh berubah menjadi naga ilahi, jumlahnya bertambah banyak dalam sekejap. Fang Han benar-benar akan mengubah seluruh benua pengembalian tersembunyi menjadi naga, sama seperti dia menyempurnakan menara para dewa. Tentu saja, ketika dia memurnikan menara para dewa, kekuatan sihir Fang Han masih lemah. Sekarang setelah dia melampaui Fight Immortal, kekuatan sihirnya telah meroket, jadi memurnikan benua pengembalian tersembunyi bukanlah hal yang sulit. Meskipun jika dia memurnikannya, itu belum tentu menyebabkan 8 pagoda Buddha maju, 8 pagoda Buddha masih perlu menjalani cobaan untuk maju menjadi artefak Dao tingkat tertinggi yang sejati. Semakin banyak kekuatan yang terkumpul, semakin baik. Ayo bertarung sampai mati. Wan Yushu tiba-tiba menyatu dengan semua tetua tertinggi. Daging dan darah mereka menyatu satu sama lain, dan kekuatan sihir mereka terkondensasi bersama, membentuk raksasa penopang langit yang seluruh tubuhnya berotot dan menggembung. Terlebih lagi, daging dan darah raksasa penopang langit ini tampak menjadi warna yang sama dengan benua pengembalian tersembunyi, manusia dan harta karun menyatu, tak dapat dibedakan satu sama lain. Persatuan manusia harta karun? Fang Han tercengang, tidak menyangka bahwa semua tetua tertinggi dari Pulau Abadi 1000 pengembalian, ketika dipadatkan bersama untuk membentuk raksasa, benar-benar mampu mencapai persatuan manusia harta karun dengan benua Guizang. Secara logis, kesatuan antara manusia dan harta karun seharusnya hanya dapat dicapai dengan harta karun magis yang terikat pada kehidupan seseorang dan telah dimurnikan secara pribadi. Tentu saja, Pulau Abadi Myriad Return, yang dikenal sebagai Myriad Return, pasti memiliki beberapa metode khusus, dan mereka telah menyempurnakan dan mengelola benua Guizang selama puluhan ribu tahun, dengan semua energi spiritualnya terintegrasi di dalamnya. Begitu persatuan antara manusia dan harta karun tercapai, kekuatannya langsung meningkat secara signifikan, tetapi hal ini datang dengan harga yang harus dibayar berupa kerusakan pada struktur fisik dan umur seseorang. Kesatuan manusia dan harta karun yang sering terjadi pada Fang Han sebagian besar disebabkan oleh atribut khusus dari 8 pagoda Buddha, sebuah artefak Dao. Artefak itu tidak akan mengurangi umurnya, sebaliknya, itu akan meningkatkan kekuatannya sendiri dan memperkuat otot dan tulangnya. Namun, tingkat keindahan intrinsik benua Guizang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan 8 pagoda Buddha. Setelah mencapai persatuan manusia dan harta karun, benua Guizang menghentikan transformasi naganya. Seluruh benua, jauh di dalam samudra, mulai bergetar. Gelombang kekuatan terpancar, menyebabkan air laut yang tak terhitung jumlahnya mendidih, dan seluruh samudra mengalami bencana yang menghancurkan. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat, jantung Fang Han berdebar kencang. Tanpa berpikir panjang, dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan dahsyatnya, tubuhnya bergoyang saat dia muncul di hadapan raksasa itu dan melayangkan pukulan. Fang Han, dengan persatuan manusia harta karun kita, kau tidak akan bisa mengalahkan kami dalam waktu singkat. Tunggu sampai bala bantuan dari gerbang agung tiba. Kau tidak hanya harus melarikan diri, tetapi kami juga akan mengejarmu sampai ke gerbang agung dan gerbang 1000 bintang, menghancurkan kedua sektemu sepenuhnya. Raksasa itu berbicara, menggerakkan tangannya yang besar, dan secara mengejutkan melakukan gerakan dengan keahlian luar biasa, memblokir serangan Fang Han. Kekuatan di antara keduanya seimbang. Aku telah menutup seluruh ruang, bahkan seekor lalat pun tidak bisa lolos. Fang Han melangkah maju, peta mata air kuning masih menyelimuti benua Guizang. Dia membalikkan tangannya, melepaskan berbagai 3000 Dao Agung.
Masing-masing dari 3.000 Dao Agung membentuk sebuah aturan, melilit raksasa itu. Gerbang Agung satu memiliki utusan surgawi. Apakah kau pikir utusan surgawi itu palsu? Metode seorang surgawi melampaui semua pemahamanmu. Suara raksasa itu adalah suara kolektif dari semua tetua tertinggi Pulau Abadi Seribu kembali, terutama Wan Yushu, Wan Haihoi, dan Wan Haiwang, yang kemauannya bahkan lebih kuat. Kedua ahli puncak alam lubang kekacauan ini adalah tulang punggung dari semua tetua tertinggi, dan segala sesuatu diputuskan oleh mereka. Utusan surgawi? Apa kau benar-benar berpikir persatuan manusia dan harta karun dapat menyelesaikan krisismu? Fang Han mencibir, serangannya tanpa henti. Tiba-tiba, dia mengalirkan kekuatan sihirnya, menghembuskan napas tajam. Di atas kepalanya, kekuatan takdir beroperasi, dan umur tak terhitung tahun mulai terbakar. Sebanyak 360.000 tahun umur terbakar, mengaktifkan kartu andalannya, teknik takdir kecil. Umur hidupnya saat ini telah mencapai 1 juta tahun yang mengerikan. Kehilangan 360.000 tahun umur hidupnya, meskipun sepertiga, pada dasarnya tidak membahayakannya. Menggunakan 300.000 tahun umur hidupnya untuk mengaktifkan teknik takdir kecil menghasilkan kekuatan takdir yang tak terbayangkan, terutama bagi eksistensi sekuat Fang Han, di mana bahkan 1 tahun umur hidup jauh lebih berharga daripada umur seorang kultivator biasa. Seketika itu, kekuatan yang tak dapat dijelaskan muncul dan meraung, dan roda takdir mulai berputar dengan suara berderak. Sungai takdir yang panjang, yang terbentuk dari kekuatan takdir, berputar tanpa henti mengelilingi Fang Han. Sungai panjang itu, sekilas, mengalir melalui ratusan miliar ruang. Sungai takdir ini, tidak diketahui dari air apa ia terbentuk, setiap orang dapat melihat bayangan diri mereka sendiri di dalamnya, dan setiap planet bahkan tercetak di dalamnya. Planet-planet itu berkedip-kedip, dan masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan ditampilkan di dalamnya. Bahkan perhitungan masa depan tentang naik turunnya 3.000 dunia besar pun tercakup dalam sungai takdir itu. Namun, sungai takdir ini hanyalah sekilas pandangan, lalu menyusut menjadi satu titik cahaya kristal, melingkari ujung jari Fang Han. Ekspresi Fang Han tampak serius. Saat ini, hatinya dipenuhi kehusyukan yang tak tertandingi, seperti seorang junior yang mempersembahkan kurban kepada leluhur. Dia mengabaikan semua serangan, jiwanya terkonsentrasi di ujung jarinya, dan menunjuk dengan satu jari. Pada saat itu, waktu menampilkan sikap yang mendalam. Tidak jelas apakah waktu telah berhenti, berbalik, atau justru berakselerasi. Dunia, pada saat itu, tampaknya telah kembali ke tahun-tahun, kekacauan yang tak terhitung. Hukum waktu lenyap, hukum ruang juga lenyap, dan semua hukum, seperti yang ditunjuk Fang Han dengan jarinya, benar-benar lenyap. Tidak ada jejak keberadaan mereka. Ketika takdir muncul, saat itulah semua aturan runtuh. Semua aturan akan mengalami kelahiran kembali. Para yang abadi akan mendefinisikan ulang aturan-aturan tersebut. Saat Fang Han menggunakan teknik takdir kecil hingga batas maksimalnya, kalimat ini terlintas di benaknya. Dalam hatinya, pada saat ini, ia seolah sekali lagi mencapai semacam sublimasi, memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang semua aturan, hukum langit dan bumi, hukum ruang, hukum waktu, hukum penciptaan, hukum posisi langit, hukum dunia, hukum lubang kekacauan, dan bahkan hukum makhluk abadi virtual, semuanya mulai menjadi jelas, dapat dipahami, dan dalam jangkauan. Meskipun menggunakan teknik takdir kecil menghabiskan umurnya, teknik ini membersihkan tubuh dan pikirannya, memungkinkan dunianya melangkah ke tingkat yang baru. Bagaimana mungkin aku tidak bergerak? Semua kekuatan hukum tidak dapat dioperasikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wajah Wan Haihoi dan Wan Haiwang memucat. Tubuh mereka sesaat tidak dapat bergerak, dan mereka hanya bisa menyaksikan jari bercahaya Fang Han menunjuk ke dahi, raksasa, itu. Pop! Seolah-olah guntur gelap meledak di dalam jiwa semua tetua agung dengan suara gemuruh. Raksasa itu hancur berkeping-keping, dan semua tetua tertinggi terlempar jauh. Untuk sementara waktu, benua Guizhang mulai retak di mana-mana, dan beberapa teknik terlarang inti yang sangat penting mulai runtuh. Setelah runtuh, teknik-teknik tersebut berubah menjadi energi vital berbentuk naga yang tersebar ke segala arah. Wan Yushu, kau juga ingin melarikan diri? Satu serangan jari Fang Han menghancurkan kekuatan gabungan semua tetua tertinggi di Pulau Abadi 1000 kali kembali. Wajahnya pun sedikit memucat. Kehilangan 360.000 tahun umur, meskipun bukan jumlah yang kecil, dapat diterima dan dapat dianggap sebagai kehilangan energi vital. Namun, dibandingkan dengan keuntungan yang didapat, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Dengan memanfaatkan kekuatan tersisa dari teknik takdir kecil, Fang Han menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan pohon teh abadi yang melawan di dalam dunia batinnya saat dia mundur. Seluruh pohon teh itu meledak, kehendaknya lenyap, berubah menjadi massa energi kayu alam abadi murni. Ia membawa berbagai hukum dan menyatu ke dunia Fang Han. Dan 8 pagoda Buddha bergetar lagi, menyerap semua hukum lubang kekacauan dan hukum dunia dari pohon teh abadi, menetapkannya sebagai kekuatan yang terkumpul.
kekuatan pohon teh abadi memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan umur panjang. Menurut legenda, meminum teh abadi dari Pulau Abadi Pengembalian Berlimpah dapat memberikan kehidupan abadi, mengubah seseorang menjadi makhluk abadi, selamanya muda dan tidak menua. Meskipun mungkin tidak terlalu mistis, teh itu tentu memiliki kekuatan untuk memperpanjang umur. Terlebih lagi, Fang Han tidak hanya meminum teh abadi sekarang, dia telah menelan dan mencerna seluruh pohon teh abadi. Umurnya terus bertambah, dan energi vital Fang Han terisi kembali setelah memurnikan pohon teh abadi. Energi vital dan kekuatan hidup yang dikonsumsi pada saat itu sebagian besar pulih, dan seluruh tubuhnya penuh dengan vitalitas. Aku, Fang Han, tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Saat sedang memurnikan pohon teh abadi, Fang Han melihat Wan Yushu dan banyak tetua agung hendak melarikan diri. Bagaimana mungkin dia membiarkan situasi seperti itu terjadi? Dia sekali lagi mengaktifkan peta mata air kuning yang meliputi seluruh benua Guizhang. Di dalam benua Guizhang, semua makhluk hidup berada dalam jangkauan peta mata air kuning. Fang Han mencengkeram dengan tangannya yang besar, menguasai dan menekan langit dan bumi, lalu turun langsung. Wan Yushu berteriak, melawan dengan sekuat tenaga, dan melepaskan dunianya sendiri. Tetapi bagaimana mungkin seorang ahli alam raja seperti dia mampu menahan kekuatan ilahi Fang Han? Dengan suara letupan, dunianya hancur, dan dia tidak mampu melawan tangan besar Fang Han, terperangkap di telapak tangannya. Seberapapun dia berjuang, itu sia-sia. Wan Yushu, kau tidak menyangka kemampuan ilahiku begitu luas, bukan? Sekarang kau telah jatuh ke tanganku, tidak ada harapan. Tapi aku tidak akan membunuhmu, sebaliknya, aku akan mengubahmu. Aku akan mengubah semua tetua Pulau Abadi 1000 kembali milikmu, dan kemudian terus mengelolanya. Selama majelis Dao Abadi, aku akan memberikan pukulan telak kepada Gerbang Agung. Mungkin Gerbang Agung tidak pernah bermimpi bahwa Pulau Abadi 1000 kembali yang mereka rayu dengan susah payah akan menjadi budakku. Setelah menangkap Wan Yushu, kekuatan sihir Fang Han mengalir ke tubuhnya, mengendalikan hukum dunianya. Hal ini melumpuhkan Wan Yushu sepenuhnya. Wan Yushu, pemimpin sekte ini, telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun, selalu memiliki perjalanan yang lancar dan memegang kekuatan besar. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi bencana seperti ini saat ini. Matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Utusan surgawi Gerbang Agung tidak akan membiarkan aku menderita hal seperti ini. Mengapa? Mengapa Pulau Abadi 1000 pengembalianku mengalami bencana dahsyat seperti ini? Apakah ini tangan panjang keadilan, dan pembalasan datang dengan cepat? Ya, ini adalah tangan panjang keadilan, dan pembalasan datang dengan cepat. Indra ilahi Fang Han melonjak ke dalam pikiran Wan Yushu, sekte-sekte yang dimusnahkan oleh Pulau Abadi 1000 kembalimu, mereka merasakan hal yang sama pada saat itu, seperti yang kau rasakan sekarang. Tidak. Wan Yushu merasakan pikirannya perlahan-lahan berubah, dan sisa-sisa kepribadian independennya mulai menghilang. Selama kau tidak mengubahku, aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Jangan hancurkan garis keturunan Pulau Abadi 1000 pengembalianku, dan aku bisa memenuhi apapun yang kau minta. Aku bahkan akan memberikan semua murid perempuanku untuk kultivasi ganda. Omong kosong, apa yang kau miliki yang pantas kuinginkan? Niat membunuh Fang Han melonjak, tak tergoyahkan. Dengan dorongan terakhir, dia mengubah Wan Yushu menjadi vampir. Menguasai. Wan Yushu tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda, menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Fang Han di wajahnya. Pulau Abadi Pengembalian Berlimpah akan menjadi budak setiamu, tidak akan pernah mengkhianatimu. Fang Han, kau sungguh kejam. Kau anak iblis berbisa. Garis keturunan Pulau Abadi 1000 kembaliku pada akhirnya tidak akan bisa berdamai denganmu. Beraninya kau mengubah pemimpin sekte kami. Semua tetua agung menyaksikan pemandangan ini, dan darah mengalir dari mata mereka. Terutama kedua guru, Hai Wang dan Hai Hoi, indera ilahi mereka bergetar, hampir sampai pada titik kegilaan. Mereka akhirnya merasakan keputusasaan sekte mereka yang akan dimusnahkan. Mereka telah melihat situasi ini berkali-kali ketika mereka menghancurkan sekte maritim lainnya, tetapi sekarang itu terjadi pada mereka. Apa istimewanya mengubah pemimpin sekte Pulau Abadi 1000 pengembalianmu? Aku akan mengubah kalian semua, dan kalian semua akan menjadi budakku. Setelah Fang Han langsung mengubah Wan Yushu, pandangannya beralih ke dua tokoh terkuat, Wan Haiwang dan Wan Haihoi. Kedua guru ini sama-sama berada di alam gua kekacauan, dan jika mereka dapat diyakinkan, kekuatan sumpah yang dihasilkan, meskipun tidak sebesar milik Xuan Wugu, tetap akan cukup besar. Setelah mengubah Xuan Wugu, kekuatan sumpah yang dihasilkan di dalam 8 pagoda Buddha telah jauh melampaui 40 miliar iblis surgawi aslinya. Jika dia bisa mengubah semua orang di Pulau Abadi 1000 pengembalian, siapa yang tahu kekuatan macam apa yang akan dilepaskan? Kekuatan sumpah yang sangat besar, ketika diubah menjadi kekuatan berkah ilahi, juga akan menjadi jumlah yang substansial. Dengan sekali sapuan tatapannya, Wan Haihoi dan Wan Haiwang, dua ahli tertinggi dari alam gua kekacauan, lapisan ke-8 keabadian, merasa seolah-olah mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi.
Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana mereka mencoba melarikan diri, mereka tidak bisa menghindari cengkeraman Fang Han. Dengan auranya yang terkunci, bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, mereka tidak bisa bersembunyi. Siapa yang bisa membuat para ahli di alam gua kekacauan merasa seperti ini? Para ahli sekaliber ini sudah berada di level kehidupan yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, setelah mengalaminya secara langsung, Wan Haihoi dan Wan Haiwang akhirnya menyadari kengerian yang dirasakan Fang Han. Keselamatan universal, kekuatan agung Buddha aku. Aku adalah Buddha, Buddha menyelamatkan semua makhluk hidup. Fang Han mengayungkan tangannya yang besar, dan cahaya keemasan seketika berkedip, mengubah segalanya menjadi merah tua keemasan. Warna merah tua keemasan itu sepenuhnya dipenuhi dengan kekuatan berkah ilahi, menyelimuti segala arah, dan menjangkau untuk meraih Wan Haihoi dan Wan Haiwang. Meskipun teriakan melengking dari Wan Haihoi dan Wan Haiwang, dua tetua agung yang paling tangguh, itu sia-sia. Mereka secara bertahap ditangkap oleh Fang Han, dan akan diseret ke 8 pagoda Buddha dan ditindas selamanya. Di dunia kultivasi agung, sangat sulit bagi Fang Han untuk menekan Raja Sejati Hurong, dia baru benar-benar berhasil melakukannya setelah melakukan kultivasi ganda dengan Nona Mibao dan naik ke alam Raja Dunia. Namun kini, zaman telah berubah. Setelah mengubah Xuan Wugu yang semu abadi, kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dengan lambaian tangannya, dia bisa memanipulasi dua master dari alam gua kekacauan. Meskipun tidak semudah menangkap ayam, dia tidak perlu membayar harga yang mahal, dan dia bahkan tidak takut kedua master itu bertarung dengan sekuat tenaga, karena meskipun mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Ketika para master saling berhadapan, ketakutan terbesar adalah lawan yang bertarung sampai mati. Sebagai contoh, seorang master di alam gua kekacauan dapat mengalahkan seseorang di alam Raja Dunia. Namun, mereka juga harus mempertimbangkan taktik putus asa lawan. Jika lawan bertarung sampai mati, mereka mungkin akan mati, tetapi sang master juga akan terluka parah, bahkan mungkin memutus jalur kultivasi masa depan mereka, yang tentu saja tidak sepadan. Jadi, alam yang lebih tinggi tidak serta-merta berarti seseorang dapat membunuh orang lain sesuka hati. Namun, Fang Han sekarang benar-benar tidak takut. Dia memiliki begitu banyak artefak Dao tingkat tertinggi, dan semuanya selamat dari cobaan petir. Bahkan jika seorang pseudo-immortal menghancurkan diri sendiri, kemungkinan besar itu tidak akan bisa melukainya. Kalian berdua, bertobatlah di bawah bimbinganku. Saat Fang Han menangkap keduanya, cahaya Zen keselamatan universal agung menancap dalam-dalam. Cahaya itu bahkan hampir menghancurkan hukum gua kekacauan mereka, benar-benar membingungkan pikiran mereka, dan seni boneka agung mulai bergejolak, boneka-boneka asli memasuki tubuh mereka. Karena mereka akan bertobat, mereka juga akan diubah menjadi boneka. Tepat saat itu, terjadi perubahan yang tak terduga. Di luar seluruh benua pengembalian tersembunyi, sebuah petir abadi berwarna ungu tiba-tiba menyambar. Saat petir abadi berwarna ungu ini berputar sedikit, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Gaya tarik dari ribuan lubang hitam ini menyebabkan energi vital Fang Han mulai terdistorsi. Tidak bagus, ini adalah teknik Dewa Abadi. Fang Han hanya merasa bahwa petir abadi berwarna ungu itu mustahil untuk ditahan. Kekuatan penghancur yang dimilikinya bahkan melampaui kekuatan Dewa Sejati. Dia telah melihat kekuatan Dewa Sejati, dan dia memiliki gambaran yang baik tentang kekuatan Kaisar Agung. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, dia tidak akan ditangkap oleh mereka. Tetapi Dewa Surgawi, itu adalah cerita yang berbeda. Seorang Dewa Abadi Surgawi adalah seorang abadi sejati dalam setiap arti kata. Pada akhirnya, pseudo-immortal dan true immortal hanyalah berada di lapisan ke-9 dan ke-10 dari alam rahasia keabadian. Mereka tidak dianggap sebagai immortal dari alam surgawi. Hanya immortal surgawi yang termasuk ke alam surgawi, ke surga tinggi. Petir ungu abadi itu dilepaskan oleh seorang dewa langit. Saat Fang Han melihat kilat abadi berwarna ungu, yang hanya berlangsung 1/10.000 detik, dia menjadi waspada. Dia menarik kembali seluruh kekuatannya, lapis demi lapis, untuk melindungi tubuhnya. Semua harta sihirnya membungkus tubuhnya, dan dia tiba-tiba melepaskan hukum dunianya, memadatkannya menjadi titik spasial kecil, tersembunyi jauh di dalam inti semua harta sihirnya. Ledakan! Petir ungu abadi itu meledak. Fang Han hanya merasa seolah-olah dunia luar sedang dihancurkan, menghadapi bencana besar, dengan kiamat yang akan datang, dan tidak ada tempat yang menjadi tanah suci. Mantra pembatas dari semua harta sihirnya dihancurkan lapis demi lapis. Hamparan pasir tak terbatas yang tidak mengalami musibah petir seketika menyusut dan semuanya terlempar kembali, roh artefak mereka dalam keadaan rusak. Binatang suci Baishi dari segel agung semua makhluk hidup, dan Yan dari peta mata air kuning, hancur dalam sekejap. Bahkan kilat ungu itu merembes ke dunia Fang Han sendiri. Fragmen artefak ilahi penciptaan, kekuatan dunia, api pil yang murni, bakar dan perbaiki. Pada titik kritis ini, Fang Han mulai membakar aliran api pil yang murni. Kekuatan dunianya beredar dari dalam keluar,
berputar dalam jumlah triliunan kali dalam sekejap, akhirnya mengeluarkan petir ungu yang meresap. Namun, semua ruang harta karun magis sudah dipenuhi luka. Untungnya, 8 pagoda Buddha tidak rusak, dan aku tidak membangkitkan makhluk hidup apapun di artefak Dao tingkat tertinggi lainnya. Jika tidak, bukankah kerugiannya akan sangat besar? Fang Han benar-benar terkejut. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya besar turun dari kehampaan. Didorong oleh insting, dia langsung berpindah ke lokasi lain. Cahaya pedang berbentuk petir menyambar dari tempat dia berada sebelumnya, mengukir jurang yang dalam. Nak, kewaspadaanmu bagus, dan kekuatanmu luar biasa. Mampu menghindari pedang dariku, kultivasimu, meskipun hanya dianggap sebagai tingkat budak di alam surgawi, cukup langka untuk seorang budak sepertimu. Fang Han tersadar dan mendengar suara bergema tidak jauh darinya. Pada saat itu, mereka telah mencapai permukaan laut. Benua pengembalian tersembunyi telah berubah menjadi sebuah pulau kecil yang berada di tangan seseorang yang misterius. Semua tetua pulau abadi pengembalian berlimpah juga telah dibawa ke benua pengembalian tersembunyi dan diselamatkan oleh orang ini. Sosok misterius ini tidak memegang pedang di tangannya, namun ia memancarkan energi pedang. Matanya yang seperti elang tertuju pada Fang Han, dan tubuhnya memancarkan aura misterius dari alam abadi. Seorang utusan alam abadi dari sekte Tai. Fang Han terkejut. Memang, kau bernama Fang Han, bukan? Hanya seorang kultivator tingkat budak, namun kau mampu menimbulkan badai dan mengacaukan tatanan alam surgawi di dunia besar Xuan Huang. Tidakkah kau takut akan murka langit dan bencana? Utusan alam abadi berdiri santai, namun memancarkan aura yang mendatangkan angin dan hujan dari segala arah, mengacaukan fenomena surgawi. Gemuruh. Di atas samudra yang luas, awan gelap berkumpul, guntur bergemuruh, dan kilat menyambar. Tiba-tiba, hujan deras turun, menutupi bermil-mil jauhnya dengan selimut hujan hitam, meninggalkan permukaan laut sebagai hamparan yang tak terbatas. Namun, utusan abadi surgawi ini tidak menunjukkan tanda-tanda mengaktifkan energi vitalnya. Itu murni alami, benar-benar alami. Seolah-olah fenomena langit melayaninya, alih-alih dia harus memanipulasinya. Semua energi vital langit dan bumi berputar di sekelilingnya, secara alami mempersiapkan segalanya untuknya. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Fang Han bahkan tidak bisa membayangkan alam seperti itu. Sekarang, jika itu adalah Kaisar Agung, Fang Han pasti akan melarikan diri, tetapi dia tidak akan merasa selemah seperti sekarang. Seluruh energi vitalnya tanpa syarat mengabdi kepada utusan abadi surgawi ini, jadi kemana dia bisa melarikan diri? Dewa abadi, bukanlah sesuatu yang bisa Fang Han hadapi saat ini. Guru, meskipun utusan dewa abadi ini semegah langit, saya merasa kekuatannya jauh dari sehebat dewa abadi dalam legenda. Kita masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Xuan Wugu berbicara dari dalam 8 pagoda Buddha. Haha. Pikiran Fang Han langsung aktif mendengar ini. Sepertinya perhitunganku tidak salah. Utusan dewa surgawi ini hanyalah klon. Kekuatan sejatinya mungkin dibutuhkan untuk berjaga-jaga melawan yang mulia dewa abadi yang agung. Kekuatan yang mulia dewa abadi yang agung mungkin sudah melampaui kekuatan dewa abadi sejati. Fang Han, apa kau pikir aku hanya mengirim klon, dan kau berharap bisa lolos begitu saja? Utusan dewa langit tiba-tiba berkata, seolah-olah semua pikiran Fang Han berada dalam persepsinya. Sungguh, dewa langit? Bisakah seorang dewa langit menakutiku? Mata Fang Han menyipit, seperti mata kucing di bawah terik matahari, membentuk celah. Kau pikir kau seorang raja langit? Jika kau seorang raja langit, apalagi klon, bahkan sehelai rambut pun, aku akan lari jauh. Sayangnya, kau masih 108.000 mil jauhnya dari kultivasi seorang raja langit. Apakah kau mencoba membuatku marah? Utusan dewa langit tersenyum tipis. Sayangnya, seorang dewa langit tidak akan marah pada seorang budak biasa. Aku tidak akan mudah menyerangmu seperti ini. Tentu saja, aku juga akan memberimu hak untuk memilih. Aku bahkan mungkin memberimu keuntungan dan membawamu ke alam abadi, siapa tahu. Oh, dan kau memiliki lawan bernama Hua Tiandu. Aku sudah menjadikannya muridku. Beberapa hari yang lalu, aku menggunakan slot alam abadi untuk mengirimnya ke alam abadi. Kecepatan kultivasinya dan pemahamannya tentang hukum langit dan bumi di sana berkali-kali lebih cepat daripada di dunia fana. Mungkin hanya dalam beberapa tahun, dia akan jauh melampauimu. Hua Tiandu, dia diterima sebagai muridmu. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari Fang Han. Niat membunuh? Ingin membunuhku? Hahaha, seorang budak biasa ingin membunuhku. Katakan padaku, aku memberimu 2 jalan sekarang. Yang pertama adalah hidup, yang kedua adalah mati. Kematian sudah pasti, menghadapiku berarti kehancuran total. Hidup berarti memberitahuku keberadaan reinkarnasi Ibu Petir Raja Langit, dan terus-menerus menjadi mata dan telingaku, memantau Ibu Petir Raja Langit. Kau tidak hanya akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi statusmu juga akan meningkat. Meskipun dunia fana sangat luas, bagaimana bisa dibandingkan dengan alam surgawi? Alam surgawi adalah tanah kebahagiaan tertinggi yang sesungguhnya.
Utusan Dewa Langit menjentikan jarinya sedikit. Meskipun kau memiliki peta mata air kuning, alam surgawi tidak peduli tentang itu. Hanya Ibu Petir Raja Langit yang mencuri takdir, yang benar-benar berharga bagi alam surgawi. Satu-satunya nilaimu adalah hubunganmu dengan Ibu Petir Raja Langit. Jika kau kehilangan nilai itu, maka kau tahu konsekuensinya. Alam surgawi tidak peduli dengan hidup atau mati seorang budak. Setelah mengetahui bahwa utusan Dewa Surgawi itu hanyalah klon, pikiran Fang Han menjadi aktif. Permintaan utusan itu adalah untuk memantau Fang Qingsui. Dengan permintaan itu, utusan Dewa Surgawi sudah masuk dalam daftar orang yang harus dibunuh oleh Fang Han. Meskipun utusan Dewa Surgawi ini bukanlah seseorang yang bisa ditandingi Fang Han, keyakinan Fang Han tetap teguh, suatu hari nanti, dia akan sepenuhnya membunuh semua Dewa Surgawi dan menjadi makhluk perkasa dari legenda kuno yang mampu membunuh para abadi. Monitor Fang Qingsui, utusan abadi, kau bercanda. Dia sulit ditangkap seperti naga, aku tidak tahu di mana dia berada. Meskipun dia sudah memutuskan untuk membunuh utusan abadi surgawi, Fang Han masih berpura-pura mengikuti permainan di permukaan. Baiklah. Dia harus kembali selama sidang Dao abadi. Selain itu, dia menanam benih takdir di dalam dirimu, menciptakan hubungan yang rumit. Utusan Dewa Langit tampak tahu banyak, menatap Fang Han dengan saksama. Fang Han, alam surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kau lawan. Bahkan Kaisar Huangquan terbunuh, apalagi kau? Jika kau patuh dan menjadi hamba yang baik, aku akan memberimu dekrit jimat yang akan membawamu ke alam surgawi. Ketika kau menjalani cobaan Dewa Abadi virtual, hukuman petir alam surgawi akan berkurang, dan kau akan melewatinya dengan selamat. Jika kau tidak patuh, bahkan jika kau lolos hari ini, ketika hukuman petir alam surgawi turun di masa depan, kau akan benar-benar dimusnahkan dan mati dengan mengerikan. Begitukah? Hukuman petir alam surgawi berkomunikasi dengan aturan alam surgawi melalui diri sendiri. Semakin besar potensi seseorang, semakin kuat hukuman itu. Hukuman petir alam surgawi menjadi lebih kuat, dan itu bukan sesuatu yang ditentukan oleh seseorang. Aku menyadari prinsip kultivasi ini, kata Fang Han dengan tenang. Bodoh! Utusan abadi surgawi mencemooh, seorang manusia fana berani berbicara tentang surga? Apakah kau tahu apa itu surga? Apa itu alam surgawi? Kau hanyalah seekor katak di dalam sumur. Tidak, bahkan seekor katak di dalam sumur pun terlalu tinggi pujiannya untukmu. Kau hanyalah seekor belatung di dalam selokan. Anda! Fang Han tidak menyangka utusan Dewa Langit akan bersikap begitu kasar. Secara logika, untuk memenangkan hatinya, setidaknya dia harus berpura-pura sopan. Tetapi pihak lain benar-benar memandangnya rendah seperti seorang budak, seolah-olah seorang bangsawan di dunia fana memandang seorang pengemis. Apa? Dua jalan, hidup atau mati, pilihlah sesukamu. Mata utusan Dewa Surgawi itu menjadi dingin, tanpa emosi manusiawi. Jika kau memilih jalan kematian, aku akan mengantarmu pergi sekarang juga. Mari kita lihat siapa yang akan mengantar siapa. Saat Fang Han berbicara, dia melepaskan serangan telapak tangan, tangannya yang besar menyebabkan ruang bergetar. Hampir tanpa jeda, serangan itu mengenai tubuh utusan Dewa Surgawi. Serangan ini merupakan serangan mendadak, secepat kilat, seperti badai dari Fang Han, dipenuhi dengan niat membunuh, seperti pukulan tersembunyi seorang pembunuh yang diresapi dengan esensi kehidupan. Dia benar-benar telah mencerna keuntungan dari perjalanannya ke Pulau Abadi Pengembalian 1000 kali. Pohon teh abadi telah menyatu ke dalam tubuhnya, meningkatkan umurnya. Dan di dalam 8 pagoda Buddha, dia telah mengubah Xuan Wugu dan Wan Yushu, bahkan melahap hukum kekosongan kacau dari pohon teh abadi. Kekuatan yang dia kumpulkan sangat besar. Fang Han bahkan bisa pergi ke kuburan naga sekarang dan langsung memurnikannya menjadi artefak Dao kelas atas. Namun, dia akan dikepung oleh para ahli naga, jadi dia harus menunggu sampai dia meningkatkan kekuatannya lebih lanjut, setidaknya berkultivasi hingga alam, poid virtual. Namun pertama-tama, dia harus mengatasi krisis ini dan melarikan diri dari utusan Dewa Surgawi. Suara mendesing. Fang Han memperhatikan telapak tangannya menghantam tubuh utusan abadi surgawi, tetapi rasanya seperti ilusi, utusan abadi surgawi tidak berada di ruang ini. Tidak berada di ruang ini? Teknik ruang ether? Hati Fang Han berdebar. Energi vitalnya ditarik dan dilepaskan dengan bebas. Dia tiba-tiba mengubah telapak tangannya menjadi cakar, ujung jarinya berkeliaran, merobek puluhan ribu ruang paralel, tetapi tetap tidak dapat menangkap bayangan utusan abadi surgawi. Budak, dengan pemahamanmu tentang hukum ruang, dapatkah kau melampauku? Biar ku katakan, di dunia fana ini, kau takkan pernah memahami hukum sejati, dan kau pun takkan bisa mendapatkan ki primal yang berharga. Pemahamanmu yang dangkal tentang hukum ruang sama sederhananya dengan permainan anak-anak bagiku. Tahukah kau apa itu kekosongan 3 asal? Tahukah kau apa itu alam semesta 2 bentuk? Dunia primal? Hal-hal ini, kau, seorang budak belaka, sama sekali tak mungkin memahaminya. Suara menyeramkan utusan surgawi tiba-tiba muncul di belakang Fang Han. Rasa bahaya yang kuat sekali lagi menyelimutinya.
Fang Han merasa bulu kuduknya berdiri, seolah-olah kelabang dan kalajengking merayap di tubuhnya. Dia segera menjauh, tetapi hembusan angin menerbangkannya. Pakaiannya, yang berubah dari diagram mata air kuning, memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, namun dengan sapuan itu, energi vital yang tak terhitung jumlahnya dirampas, seolah-olah mengalami kerusakan yang menghancurkan. Budak, kewaspadaanmu cukup baik. Tapi bisakah hukum fana lemahmu itu melawanku? Utusan Dewa Surgawi muncul di belakang Fang Han, memegang bola energi awan kuning di tangannya. Kekuatan reinkarnasi, kekuatan yang bagus, tetapi sayang sekali, kau tidak mengetahui teknik 3000 Dao Agung ini. Utusan Dewa Langit meremas tangannya, dan dengan suara keras, bola energi awan kuning itu langsung terbakar, menguap, dan lenyap menjadi ketiadaan. Bahkan energi vital dari diagram mata air kuning pun meleleh dalam sekejap olehnya. Pemahaman Dewa Langit tentang hukum memang menakutkan. Sialan, Fang Han, cepat menghindar, dia menyerang lagi. Yan juga meringkuk seperti bola di dalam diagram mata air kuning. Fang Han bahkan tidak sempat berpikir sebelum sensasi mengerikan datang dari atas kepalanya. Dia menghindar lagi, tetapi kulit kepalanya terasa perih, dan lebih dari 100 helai rambutnya terpotong oleh pisau tangan yang mengerikan. Setiap helai rambut Fang Han saat ini merupakan bahan yang sangat baik untuk memurnikan artefak Dao tingkat atas, sangat kuat. Fakta bahwa rambut itu langsung dipotong menunjukkan betapa menakutkannya aturan yang dikuasai oleh utusan Dewa Surgawi ini. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menghindar. Utusan Dewa Surgawi muncul lagi, memegang 100 helai rambut di tangannya, menggulungnya menjadi bola, lalu mengubahnya menjadi bola api yang menyala dengan ganas. Tubuhmu cukup kuat. Tubuh ini dapat digunakan untuk memurnikan harta karun. Setelah rambut Fang Han berhenti terbakar, utusan Dewa Langit itu mencibir, dan tubuhnya menghilang lagi. Tidak, utusan Dewa Langit ini, meskipun klon, memiliki pemahaman hukum yang terlalu kuat. Bagaimana mungkin aku tidak dapat menentukan lokasi spasialnya? Satu hukum spasial sebenarnya memiliki begitu banyak kerumitan. Pikiran Fang Han berpacu. Dia sekarang memahami kengerian para ahli Dewa Langit, bukan dalam hal kekuatan, tetapi dalam kendali mereka atas hukum. Itu seperti Fang Han adalah seorang anak kecil yang memegang pedang, sementara utusan Dewa Langit adalah seorang ahli pedang. Pertarungan mereka tidak berada pada level yang sama. Fang Han terus berpindah tempat, tetapi energi vital di sekitar tubuhnya terus hancur. Setiap serangan dari utusan Dewa Langit menyebabkan luka yang signifikan, dan Fang Han bahkan tidak dapat menentukan lokasi pasti utusan Dewa Langit tersebut. Percakapan ini tidak mungkin dilanjutkan. Fang Han bahkan tidak bisa melarikan diri. Teknik perlindungan tubuh, cahaya perlindungan. Di saat kritis ini, Fang Han memutuskan untuk mengambil strategi bertahan, fokus pada pertahanan dan menunggu kesempatan untuk menerobos. Dia melepaskan teknik abadi agung cahaya perlindungan, dan cahaya suci mengalir di sekeliling tubuhnya. Himne dan epik suci mengalir di dalam cahaya suci, dan tak terhitung banyaknya makhluk surgawi bersayap putih kecil yang terbang mengalir di dalam cahaya suci. Teknik abadi agung cahaya perlindungan? Kau benar-benar mempelajari teknik abadi ini. Serangan utusan abadi surgawi sekali lagi mengenai tubuh Fang Han, tetapi kali ini tidak melukainya secara langsung. Sebaliknya, serangan itu mengenai cahaya pelindung yang putih susu, megah, dan epik. Sebagian besar cahaya hilang, tetapi dengan cepat pulih kembali. Apakah kau pikir teknik keabadian tingkat ini bisa menghentikanku? Serangan utusan abadi surgawi tiba-tiba meningkat. Bayangan dan kekuatannya memenuhi setiap ruang, bahkan ratusan ruang paralel, seperti sumber air, menembus ke mana-mana. Semua ruang diresapi. Utusan abadi surgawi, tidakkah kau tahu aku bisa memanggil kuas kaisar manusia? Menyerangku seperti ini, tidakkah kau takut dengan serangan balasanku? Kau harus tahu bahwa siapapun yang mengincar Fang Han tidak akan berakhir baik. Kau pun tidak terkecuali. Fang Han tetap sangat tenang, diam-diam mengumpulkan kekuatan, menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan dahsyat. Menghadapi sosok sekuat utusan abadi surgawi, bahkan klon sekalipun, ibarat anjing menggigit landak, tidak ada tempat untuk menggigit, karena dia sama sekali tidak bisa dikekang. Apa itu kuas kaisar manusia? Utusan Dewa Langit tertawa terbahak-bahak, bahkan pada puncaknya, itu hanya artefak abadi tingkat menengah, jauh lebih rendah daripada artefak abadi tingkat raja. Terlebih lagi, semua hukum keabadiannya telah hilang, mengubahnya menjadi barang rongsokan yang tidak berguna. Bahkan jika muncul, aku akan menghancurkannya seperti semut. Namun, membawa benda ini kembali ke alam abadi akan menjadi prestasi besar, jadi cepat panggil benda tak berguna ini ke sini. Begitukah? Aku tidak berguna? Lalu kau ini apa? Tiba-tiba, sebuah suara panjang dan kuno bergema di angkasa. Sebuah sikat kristal raksasa muncul di atas laut. Awalnya, laut bergejolak hebat dengan angin kencang, hujan deras, guntur, dan kilat, sehingga tak mungkin melihat apapun. Tetapi begitu sikat kristal raksasa ini muncul, angin dan ombak langsung mereda, semua fenomena langit lenyap, dan keadaan tenang, angin sepoi-sepoi,
Sinar matahari yang cerah, kedamaian, harmoni, ketertiban, dan peradaban muncul di mana-mana. Kuas tersebut melambangkan peradaban. Sikat kristal raksasa muncul di langit, mewujudkan esensi peradaban secara maksimal. Kuas Kaisar Manusia. Klon utusan surgawi gemetar seluruh tubuhnya saat melihat kuas Kaisar Manusia muncul di langit. Kau juga seorang buronan di alam abadi. Menangkapmu akan memberiku hadiah besar, bahkan dianugerahi hukum keabadian dan berubah menjadi abadi sejati. Alamku akan meningkat, statusku akan naik. Tangkap dia? Penangkapan agung abadi surgawi. Dengan suara mendesing, 10.000 kilat abadi berwarna ungu meletus dari tubuh utusan surgawi, berputar membentuk tangan raksasa yang meraih kuas Kaisar Manusia. Hanya kau? Kuas Kaisar Manusia sedikit bergetar, berubah menjadi seorang kaisar paruh baya. Rambutnya terurai di belakangnya, matanya penuh penghinaan. Tanpa bergerak sedikit pun, tangan utusan surgawi yang menggenggam itu meraihnya dan secara otomatis menghilang, berubah menjadi kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya yang membersihkan tubuhnya. Dao mengikuti alam, langit dan bumi adalah satu. Utusan surgawi itu sangat terkejut. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia melangkah maju dengan kuat, menyebabkan ruang bergetar. Bunga-bunga suci bermekaran di setiap langkahnya. 7 langkah melawan surga, seni pedang hukuman abadi. Kilatan energi pedang membelah udara, masing-masing meregang dan menyusut di kehampaan sejauh puluhan ribu mil, seperti sungai logam geng dan lautan hukum, menyerang ke arah kuas Kaisar Manusia. Serangan pedang utusan abadi surgawi mampu melakukan berbagai transformasi, memanipulasi energi primal, mengubah hukum, dan mendistorsi ruang waktu. Bahkan Dewa Fade dan Dewa Sejati pun akan takjub menyaksikan teknik dan momentum pedang ini. Jika serangan pedang ini ditujukan langsung kepada Fang Han, dia pasti tidak akan mampu melawan, tidak punya pilihan lain selain menanggungnya secara langsung. Jejak pedang yang luar biasa. Meskipun Fang Han tidak tahu mengapa kuas Kaisar Manusia tiba-tiba muncul, dia yakin krisis ini telah berakhir. Aku penasaran bagaimana kuas Kaisar Manusia akan menangkis pedang ini. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, jari-jari kuas Kaisar Manusia mekar seperti bunga teratai, dan bunga fajra emas muncul di udara, masing-masing menghalangi ki pedang dan menyerapnya. Dari sifat pencerahan yang sempurna, muncul bunga-bunga ilusi. Ketika bunga-bunga ilusi lenyap, sifat fajra tetap ada. Kuas Kaisar Manusia mengucapkan gatha yang sangat filosofis ini. Dengan tindakan sederhana ini, ia dengan mudah melenyapkan serangan pedang utusan abadi surgawi menjadi ketiadaan, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan Dewa Langit tak tertandingi di alam fana. Ketika Dewa Langit turun, semua kejahatan mundur. Ekspresi utusan Dewa Langit berubah lagi. Pedang panjangnya bergetar, dipenuhi dengan tekad untuk melahap gunung dan sungai serta menaklukkan 8 penjuru. Pedang di tangannya bagaikan air terjun kuno, sungai surgawi yang pecah, mengalir deras menuju kuas Kaisar Manusia. Keganasan gerakan itu melampaui seni bela diri fana. Kuas Kaisar Manusia berdiri tegak, membiarkan energi pedang menghantam tubuhnya. Ia bagaikan batuan dasar yang tak tergoyahkan yang telah berdiri selama miliaran tahun, sebuah terumbu karang purba. Dentang, dentang, dentang. Serangan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuhnya tanpa satu pun yang meleset, namun serangan itu bahkan tidak mampu menggores kulitnya. Kulitnya sebening kristal dan sehalus kristal langka. Bahkan pedang Dewa Langit hanya menghasilkan suara seperti hujan di daun pisang, atau angin sepoi-sepoi yang membelai wajahnya, tanpa meninggalkan jejak debu. Teknik pedangmu tidak dapat melukaiku. Rambut kuas Kaisar Manusia berkibar, dan setiap tarikan napasnya seolah membawa pergi gunung-gunung. Matanya menatap langit, dan tiba-tiba langit kembali gelap. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, membentuk sungai bintang panjang yang bersinar di tubuhnya. Titik-titik akupuntur yang sesuai muncul di tubuhnya, memantulkan cahaya bintang, dan pada saat ini, langit dan bumi tercermin dan sejajar sempurna satu sama lain. Langit dan bumi menjadi satu, mendominasi alam fana. Kuas Kaisar Manusia melangkah 4 langkah ke depan, setiap langkahnya bergema seolah-olah miliaran dewa dan iblis sedang memukul genderang perang kuno keberanian. Ia mengangkat telapak tangannya, jari-jarinya rapat, dan menulis satu karakter di udara, abadi. Karakter, abadi, ini kuno dan mendalam, seolah dibentuk oleh naga-naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari 9 langit, tidak seperti tulisan biasa. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu seorang abadi sejati. Aku adalah Dewa Abadi Surgawi, seorang Dewa Abadi dari alam surgawi. Klon utusan Dewa Abadi Surgawi, melihat bahwa ki pedangnya tidak dapat melukai tubuh Kaisar Manusia, ekspresinya menjadi serius. Dia berdiri tegak lurus, seperti tombak panjang yang menembus langit, tatapan tajamnya mengungkapkan niat dan kekuatan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ki pedangnya menyatu dan terfokus pada satu titik, menyerang ke arah dahi Kaisar Manusia seperti pelangi putih yang menembus matahari. Seni pedang Raja Sejati, 8 serangan pembunuh dewa, membunuh dewa dan Buddha, menembus semua alam.
Tubuh utusan abadi surgawi bergetar seperti pelangi yang megah. Kuas kaisar manusia, apa itu abadi? Aku lebih tahu darimu. Aku adalah utusan alam surgawi. Meskipun kau adalah artefak abadi, kau bahkan telah kehilangan hukum keabadianmu. Apakah kau mengerti apa artinya menjadi abadi? Hidup dan mati ditempa, kebenaran yang luas tak terbatas, lagu-lagu pendek berakhir, bulan bertambah dan berkurang, matahari dan bintang-bintang melintas, kosmos itu dalam. Wajah kuas kaisar manusia tidak menunjukkan perubahan emosi, selalu tetap tenang, bahkan ketika menghadapi upaya pembunuhan dari utusan abadi surgawi. Dahinya hanya berkedut, membiarkan pedang utusan abadi surgawi menebasnya. Dentang! Pedang utusan abadi surgawi, yang mengandung hukum abadi yang sangat terkondensasi dan teknik pedang abadi, secara mengejutkan gagal menembus. Bahkan setetes darah pun tidak bisa keluar, apalagi menembus tengkorak kuas kaisar manusia. Tubuhku akan menjadi tubuh bumi, kiku akan menjadi ki langit, kepalaku akan menjadi kepala seorang abadi. Jiwaku akan menjadi kebenaran. Cahaya dari dahi kuas kaisar manusia semakin intens, perlahan-lahan mendorong mundur pedang utusan abadi surgawi. Di dalam cahaya itu, utusan abadi surgawi seperti perahu kecil di tengah badai, diambang tenggelam kapan saja. Utusan abadi surgawi mengubah posisi pedangnya lagi, matanya tajam seperti harimau ganas yang menangkap domba atau naga jahat yang memburu hiu. Dia melompat ke atas, menusukkan pedang dari gerbang surgawi, mencari celah. Dia bersumpah tidak akan berhenti sampai dia membunuh kuas kaisar manusia. Jalan agung melintasi, gunung dan sungai berada di dalamnya, peradaban berkembang, dan perdamaian berkuasa selama 10.000 generasi. Ekspresi kuas kaisar manusia tetap tidak berubah, seperti gletser abadi yang tak mencair. Namun, tubuhnya bergerak. Dengan tangan terkepal dan hembusan napas yang kuat, ia melancarkan pukulan ke atas. Dalam sekejap, seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan, dan pukulan tunggalnya adalah pukulan yang membuka langit dan bumi, membangun kosmos dan memisahkan langit berbintang. Boom! Momentumnya sangat dahsyat, dan suara ribuan genderang perang bergema dari kehampaan. Utusan Dewa Langit terlempar puluhan ribu mil jauhnya oleh pukulan kuas kaisar manusia. Tubuhnya hancur di banyak tempat, dan bahkan pedang panjangnya menunjukkan tanda-tanda retak. Alam langit dan bumi menjadi satu. Bagaimana ini mungkin? Wajah utusan abadi surgawi itu berkerut karena amarah, bertekad untuk bertarung sampai mati. Tubuhnya berubah lagi, bereaksi dengan kecepatan luar biasa, mulai memadatkan tubuhnya dalam 1/1 triliun detik, dan kekuatan yang lebih besar mengalir turun dari kehampaan. Namun, kuas kaisar manusia bahkan lebih cepat. Dengan satu langkah, ruang terbelah, dan seketika muncul di hadapan utusan abadi surgawi. Pemahaman mendalam utusan abadi surgawi tentang hukum spasial yang diandalkannya sama sekali tidak berpengaruh pada kuas kaisar manusia. Sebuah serangan telapak tangan lainnya mendarat di tubuh utusan abadi surgawi. Sebuah kekuatan yang mampu meledakkan puluhan bintang dilepaskan ke dalam tubuh utusan abadi surgawi. Utusan Dewa Surgawi mengembang seperti balon, dan pedang panjang di telapak tangannya berkilat seperti kilat dan guntur, menusuk tanpa henti, tetapi sia-sia. Kuas kaisar manusia menyerangnya puluhan kali berturut-turut dengan cepat, setiap serangan telapak tangan menekan sebagian dari hukum keabadian. Berdampingan dengan langit dan bumi, naik ke alam abadi. Api tiba-tiba menyembur dari tubuh utusan abadi surgawi. Dia tampak seperti dewa api, dan kekuatannya meningkat sekali lagi. Apakah kau mengorbankan klon ini? Kau ingin mencelakaiku. Karena kau adalah seorang abadi, aku akan mengubahmu menjadi manusia biasa. Dengan kecepatan luar biasa, kuas kaisar manusia menuliskan karakter manusia biasa di langit dan turun ke arah utusan abadi surgawi. Seketika, api di tubuh utusan abadi surgawi mulai surut kembali ke dalam tubuhnya. 5 jari kuas kaisar manusia melengkung seperti kait, dan dengan cengkeraman yang menggelegar, klon utusan abadi surgawi menyusut lagi, berubah menjadi sosok mungil. Ia melompat-lompat di telapak tangannya, tetapi apapun yang terjadi, ia tidak bisa melompat keluar dari tangan itu. Situasinya sudah terselesaikan. Kekuatan kuas kaisar manusia berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tampaknya kuas itu telah menemukan beberapa pecahan artefak penciptaan, dan kekuatannya telah meningkat lagi, meskipun Fang Han tidak dapat memastikan tingkat kekuatan apa yang telah dicapainya. Senior, Anda benar-benar kembali. Fang Han bergerak, terbang ke sisi kuas kaisar manusia. Dan kakak senior King Sui, ibu penguasa petir surgawi sedang berkultivasi di tempat misterius dan mengalami beberapa masalah. Kami dikejar oleh kultivator kuat dari alam abadi. Kata-kata kuas kaisar manusia mengejutkan Fang Han. Melihat tatapan cemas Fang Han, kuas itu melambaikan tangannya. Tapi kau tidak perlu khawatir. Tidak seorang pun di langit dan bumi yang dapat menentukan keberadaan ibu penguasa petir surgawi, dan kekuatannya telah pulih setelah pertemuan yang menguntungkan. Aku kembali kali ini untuk melawan malapetaka ras ilahi. Invasi ras ilahi ke dunia agung Xuan Huang bukanlah masalah kecil.
Banyak kaisar ilahi, yang mulia ilahi, dan bahkan raja ilahi berniat untuk menghancurkan Xuan Huang dalam satu serangan, mengorbankan dunia agung untuk memanggil raja suci leluhur. Kapan kakak senior King Sui akan kembali? Tanya Fang Han. Nyonya ibu dari Raja Langit Petir sedang mengolah teknik rahasia dan akan kembali setelah berhasil, kata kuas kaisar manusia. Fang Han, kekuatanmu benar-benar meningkat begitu pesat, mencapai alam raja alam. Ini sungguh membuatku takjub. Jika bukan karena tidak adanya aura makhluk perkasa kuno sama sekali padamu, aku bahkan akan mengira kau adalah reinkarnasi dari tokoh besar dari alam abadi. Tidak ada yang istimewa, hanya pertemuan yang kebetulan. Fang Han menceritakan semua peristiwa masuknya ke dunia kultivasi agung, meskipun ia secara alami menyembunyikan kultivasi gandanya dengan Mi Bao. Kemudian ia berkata, "Senior, utusan Dewa Surgawi ini kehilangan klonnya. Seberapa kuatkah tubuh aslinya jika ia muncul? Kau benar-benar tidak bisa membayangkan cara kerja Dewa Abadi. Kehilangan klon ini bukanlah apa-apa baginya," kata kuas kaisar manusia. Hukum keabadian klon ini semuanya virtual. Bahkan jika dikorbankan, itu tidak akan banyak berpengaruh pada tubuh utama. Tentu saja, bahkan jika itu adalah tubuh aslinya, aku masih bisa bertarung. Yang kukhawatirkan adalah tokoh-tokoh kuat di balik utusan Dewa Abadi ini. Apakah masih ada tokoh-tokoh yang lebih hebat di balik utusan Dewa Surgawi? Fang Han terkejut. Tentu saja, Sekte Tai termasuk dalam faksi Raja Surgawi Bencana dan Raja Surgawi Abadi. Mereka memiliki kekuatan besar di alam surgawi, bertindak sesuka hati. Ada banyak sekali dewa. Meskipun kau telah berkultivasi hingga alam Raja Alam dan menyempurnakan 18 tingkat neraka hingga sejauh ini, kekuatanmu masih tampak agak lemah dalam menghadapi bencana besar yang akan datang. Izinkan aku melihat sejauh mana kultivasimu dan benih hukum duniamu. Kuas kaisar manusia meletakkan tangannya di tubuh Fang Han, dan kekuatan segera memasuki dunianya. Bagaimana kau bisa mengembangkan dunia sekuat ini? Wajahnya juga menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, lalu ia melihat fragmen cangkang kura-kura yang menyatu di dalam benih hukum dunia Fang Han. Sebuah pecahan artefak penciptaan. Bagaimana mungkin ukurannya begitu besar? Bagaimana kau memurnikannya? Hanya dengan alam surga dan bumiku yang menyatu, ditambah jejak gerbang kehidupan abadi, ia dapat secara bertahap larut. Aku dikejutkan oleh bayangan semu dari artefak abadi tingkat raja, jelas Fang Han tentang tombak pembalasan. Tombak pembalasan. Secercah kewaspadaan dan kerinduan muncul di wajah kaisar manusia kuas. Tombak pembalasan, pedang kehilangan, tombak penghakiman, artefak Dao tingkat raja ini adalah eksistensi yang berkuasa atas alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, jauh lebih kuat daripada diriku di puncak kekuatanku. Artefak Dao tingkat raja ini memperluas kekuatannya melintasi miliaran ruang waktu, masa lalu dan masa depan, mendirikan altar untuk memantulkan kekuatan. Namun, suatu hari nanti aku akan memahami penciptaan dan sepenuhnya melampaui mereka. Hari itu akan tiba, aku, Fang Han, meskipun hanya orang biasa, tumbuh dewasa di alam fana. Fang Han mengangguk. Fang Han, dunia batinmu terlalu kuat, akan sangat sulit untuk maju ke alam lubang kekacauan. Bahkan setelah ratusan ribu tahun kultivasi pun mungkin mustahil. Namun, sekarang ada kesempatan besar, dan aku akan membantumu. Dengan mengintegrasikan klon utusan alam abadi ini ke dalam duniamu, kau mungkin bisa maju ke alam lubang kekacauan dengan kekuatan yang sangat besar ini. Kata kuas kaisar manusia. Melebur klon utusan abadi surgawi ini? Fang Han terkejut. Aku bahkan tidak bisa menyerap hukum Fight Immortal dan hukum Chaos Hall saat ini, apalagi melebur klon utusan abadi surgawi. Jika terjadi kesalahan dalam kultivasiku, akan sangat sulit untuk meningkatkan ranahku nanti. Bahkan mungkin akan berujung pada kutukan abadi. Tidak masalah, kuas kaisar manusia menggelengkan kepalanya. Avatar utusan abadi surgawi ini tidak mengandung hukum apapun. Paling-paling, itu adalah hukum virtual, niat alam abadi yang mendalam, dan energi yang sangat besar, termasuk ki primordial yang langka. Duniamu terlalu padat, dan membutuhkan terlalu banyak kekuatan dan kualitas yang terlalu tinggi untuk maju. Yang Yuan Ki murni tidak lagi cukup untuk mewujudkan transformasi. Hanya klon utusan abadi surgawi yang dapat memberimu kekuatan yang cukup untuk berubah menjadi lubang kekacauan. Yang Yuan Ki murni saja tidak lagi cukup bagiku untuk maju. Fang Han terkejut. Lalu, bahkan jika aku maju ke hukum lubang kekacauan, apa yang harus kulakukan ketika aku perlu memadatkan diri menjadi Dewa Fade nanti? Lakukanlah selangkah demi selangkah. Di perbendaharaan mata air kuning, terdapat rahasia kultivasi untuk teknik siklus reinkarnasi agung, serta 3 artefak Dao 5 elemen tingkat atas. Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam dunia Anda untuk mengumpulkan kekuatan. Akan selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Kuas kaisar manusia menekan Fang Han ke bawah, lalu dengan gerakan tiba-tiba, dengan paksa mendorong avatar utusan Dewa Surgawi ke dunia miliknya. Avatar utusan abadi surgawi tidak membawa harta karun magis apapun. Semua ki pedang ditransformasikan dari ki abadi miliknya sendiri, tentu saja,
Dia tidak membutuhkan harta karun magis apapun. Selain itu, benua Guizhang yang dikuasainya juga telah lenyap, entah dikirim melalui ruang angkasa saat ia mencoba membunuh Fang Han, atau disembunyikan di tempat lain. Kemungkinan besar seluruh benua Guizhang telah dikirim kembali ke Sekte Tai. Hal ini membuat Fang Han merasa sedikit menyesal. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir lama sekarang, karena klon utusan Dewa Surgawi telah mulai meleleh di dunianya. Kekuatan kuas kaisar manusia bersifat berkelanjutan dan luas, tanpa sedikit pun tirani, sepenuhnya terdiri dari jalan suci dan agung, seperti sebuah epik peradaban yang besar. Ia dengan paksa menekan kekuatan avatar Dewa Langit dan mulai memurnikannya. Fang Han hanya merasakan bahwa dengan aktivasi kuas kaisar manusia secara santai, secercah ki jernih, yang paling murni, paling kuno, paling bersemangat, dan sumber dari segala sesuatu, muncul dari avatar tersebut, berasal dari fajar langit dan bumi. Inilah ki primordial yang legendaris. Ki primordial jauh lebih harmonis daripada ki yang murni. Saat meresap ke seluruh dunia, seluruh sistem dinding kristal dunia mulai melunak, dan rasa, Tai Chi, bergema di hatinya. Meskipun dunia menjadi lebih lunak, daya operasinya terus meningkat. Wahai kuas kaisar manusia, berani-beraninya kau memurnikan klonku ini untuk meningkatkan kekuatan budak rendahan ini? Tahukah kau bahwa ini melanggar aturan alam abadi? Apakah kau masih ingin naik ke tingkat artefak surgawi di masa depan? Nada suara utusan abadi surgawi sangat tegas saat ia dimurnikan, matanya seolah ingin membunuh Fang Han dan kuas kaisar manusia. Kenaikanku menjadi artefak surgawi? Itu bukan apa-apa, mata kuas kaisar manusia kosong, luas, dan lebar, meliputi segalanya, merangkul masa lalu dan masa depan. Aku akan menjadi artefak ilahi ciptaan, memahami ciptaan, dan akhirnya berubah menjadi eksistensi seperti gerbang kehidupan abadi. Tangannya menjangkau ke dunia Fang Han, dan dengan sekali lagi mengguncang, dia melepaskan teknik abadi. Fang Han melihat setidaknya puluhan 3.000 dao agung mengembun menjadi objek seperti kuali, menyelimuti klon utusan abadi surgawi di dalamnya. Kemudian, utusan abadi surgawi meleleh lebih cepat lagi. Teknik keabadian kuali agung langit dan bumi. Kehendak utusan keabadian surgawi secara bertahap menghilang dari klon ini. Sebelum menghilang, dia mengucapkan suara dingin, "Wahai kuas kaisar manusia, ketika tubuh asliku menemukan celah, kau akan menghadapi murkaku. Aku menunggumu kapan saja." Kuas kaisar manusia bergetar, dan klon utusan Dewa Surgawi tiba-tiba meledak, kekuatannya sepenuhnya menyatu dengan benih hukum dunia Fang Han. Seluruh tubuh Fang Han bergetar, merasakan kekuatannya terus meningkat tanpa henti. Setiap inci daging dan darahnya, bahkan jiwa dan pikirannya, terasa seperti akan meledak, karena dia tidak lagi mampu menahan kekuatan yang luar biasa itu. Cepat terapkan hukum dunia, simulasikan lubang kekacauan. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini, pikiran kuas kaisar manusia menyebar ke dalam jiwa Fang Han. Aku akan menyampaikan kepadamu wawasan spiritual mengenai hukum lubang kekacauan dari kitab rahasia kaisar manusia. Terimalah dengan baik. Dengung, dengung. Hukum kultivasi yang luas dan konsep Dao yang mendalam merasuk ke dalam pikiran dan jiwa Fang Han. Seketika, jiwanya sendiri melihat lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman alam semesta yang tak terbatas. Lubang hitam itu menyerap planet dan memuntahkan materi putih dari ujung lainnya, mengembun menjadi lubang putih, satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang, satu baik dan satu jahat, semuanya terjalin secara harmonis. Jiwa Fang Han, tubuh fisiknya, dan bahkan dunia batinnya mulai beroperasi sesuai dengan lintasan lubang hitam dan putih di alam semesta. Seluruh tubuhnya bergetar, dan gelombang kekuatan mendalam melonjak di hatinya. Sekalipun utusan abadi surgawi hanyalah sebuah avatar, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Jika dunia Fang Han tidak begitu kokoh, mungkin dunia itu akan meledak karena tekanan yang berlebihan. Jangankan lagi memperhalusnya, kematian langsung pun sudah menjadi kemungkinan. Namun kini, di bawah penindasan kuas kaisar manusia, kekuatan avatar Dewa Surgawi secara bertahap terintegrasi ke dalam dunianya, tanpa bahaya nyata. Fang Han menerobos rintangan selangkah demi selangkah, dunia batinnya beroperasi pada batasnya. Fragmen artefak ilahi penciptaan yang menyerupai cangkang kura-kura bahkan menjadi diam, seolah-olah sedang meracik sesuatu, menunggu transformasi Fang Han selanjutnya. Di dalam tubuhnya, saat dunia berputar, semua berbagai makhluk, gunung, dan sungai yang telah berevolusi ditelan oleh gaya rotasi, berubah menjadi ki primordial yang kacau, suatu zat misterius, seperti lubang hitam hampa yang melahap planet-planet. Namun, jejak berbagai makhluk hidup ini tetap ada dalam benih hukum dunia. Selama Fang Han menghendakinya, jejak-jejak itu dapat dipulihkan. Inilah kekuatan dunianya, dia adalah penguasa dunianya sendiri. Dunia padat itu berputar. Benda itu berputar dengan kecepatan triliunan, puluhan triliunan pertarikan napas. Ki primordial di dalamnya telah terurai hingga tak dapat dikenali lagi akibat putaran berkecepatan tinggi tersebut, semua ki primordial telah berubah menjadi pasta.
Banyak ki primordial kecil mulai mengembun menjadi jimat di tengah kekacauan. Dunia ini benar-benar padat. Tidak mungkin ia menyusut menjadi lubang kekacauan seperti ini. Kuas kaisar manusia juga mengerutkan kening, lalu tiba-tiba melepaskan alam persatuan langit bumi, langsung menyerang benih hukum dunia Fang Han. Pecahan cangkang kura-kura tiba-tiba bergetar, terinfeksi oleh alam persatuan langit bumi, dan melepaskan gelombang ki primordial lainnya. Kuas kaisar manusia membuka mulutnya dan menghembuskan napas, dan esensi putih susu sekali lagi disuntikkan ke dunia Fang Han. Kesempatan bagus, sekaranglah waktunya. Indra ilahi Fang Han sejernih api, menjadi semakin jernih dan halus. Dengan sedikit gerakan, indra ilahinya di udara dapat membangkitkan pusaran ki primordial, menciptakan pusaran. Dengan kata lain, Fang Han kini, tanpa kekuatan sihir atau mantra apapun, hanya dengan menggerakkan indra ilahinya, dapat menyebabkan fluktuasi pada ki primordial langit dan bumi yang akan menciptakan tornado ki primordial dan lubang hitam. Pada saat itu, dia mencurahkan seluruh kesadaran ilahinya ke dunianya sendiri. Wos, ki primordial dunia yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar lebih dahsyat. Tiba-tiba, ribuan lubang hitam muncul di dalam tubuhnya. Lubang-lubang hitam itu berputar dengan suara mendengung, mencoba menarik seluruh jiwa, daging, dan darahnya. Tiba-tiba, seluruh keberadaan Fang Han, termasuk harta karun magisnya, tersedot ke dalam lubang hitam. Kemudian seluruh auranya lenyap, hanya menyisakan lubang hitam raksasa berdiameter 100 mil di udara, yang melahap ki primordial dari langit. Ledakan! Setelah lubang hitam melahap Fang Han, ia mulai membombardir gerbang keabadian. Di kedalaman ruang dan waktu yang jauh, gerbang keabadian tersedot oleh lubang hitam ini, dan banyak hukum keabadian ilusi, seperti bunga yang berguguran, turun sekali lagi. Hukum lubang kekacauan, ki abadi cair, gerbang keabadian, terbukalah untukku sekali lagi. Dari dalam lubang hitam, suara Fang Han tiba-tiba bergema. Sebuah penetrasi dahsyat, melampaui ruang dan waktu, menghantam gerbang keabadian. Dengan raungan menggelegar, gerbang keabadian terbuka, memperlihatkan sebuah celah, dan ki primordial alam abadi cair yang tak terhitung jumlahnya, seperti sungai surgawi yang pecah, mengalir deras. Volume ki abadi cair ini lebih besar daripada gabungan 3 hingga 5 pembangkit tenaga di alam lubang kekacauan. Lubang hitam itu berubah lagi, memperlihatkan warna putih yang murni, dan lubang hitam itu berubah menjadi lubang putih. Sebuah kekuatan pendorong yang luar biasa muncul dari lubang putih itu. Akhirnya, kekuatan itu berubah menjadi wujud Fang Han. Saat ini, dengan setiap gerakan kecil tubuh Fang Han, lubang hitam ki primordial muncul di mana-mana. Seolah-olah dia bisa menyedot gunung dan planet yang tak terhitung jumlahnya dalam satu tarikan napas. Dengan sedikit aktivasi kekuatan sihirnya, jiwa seseorang akan tertarik ke dunianya. Aura menakutkan selalu terpancar darinya. Banyak ahli di dalam pagoda 8 bagian, Xuan Wugu, Wan Yushu, Raja Sejati Kurong, merasakan aura Fang Han dengan sangat dalam, dan rasa takut serta kagum muncul di hati mereka. Bahkan Xuan Wugu, sebagai Dewa Fate, masih satu alam lebih tinggi dari Fang Han, namun ia merasakan kekuatan lubang kekacauan yang beroperasi di dalam Fang Han, yang cukup untuk merobek hukum Dewa Fate-nya. Fang Han akhirnya berhasil memasuki tahap ke-8 dari alam rahasia panjang umur, yaitu alam rahasia lubang kekacauan. Di alam rahasia lubang kekacauan, dunia berubah menjadi lubang kekacauan, yang mampu menyerap ki primordial alam abadi cair. Tidak hanya kapasitas penyerapannya meningkat pesat, tetapi seseorang juga dapat sepenuhnya mengaktifkan artefak Dao tingkat atas, dan kekuatan serta umur hidup mengalami lompatan kualitatif. Umurku telah melampaui 1 juta tahun, mencapai lebih dari 2 juta tahun, dan kekuatanku telah mencapai 300 triliun, yang berarti 3 kali lipat. Sekarang, biarlah kesengsaraan ras ilahi datang dengan cepat. Majelis Agung Dao Abadi juga akan segera dimulai. Ying Xiantian dan Xu Xiui juga akan berduel di Gunung Suci Dao Iblis, Changshan. Hati Fang Han bergetar. Masa hidupnya saat ini telah menembus 1 juta tahun, mencapai lebih dari 2 juta tahun. Kekuatannya juga telah mencapai 300 triliun, memungkinkannya untuk dengan mudah memurnikan planet-planet biasa. Namun, dia masih seorang kultivator, hanya selangkah lagi untuk melepaskan diri dari bentuk kehidupan manusia dan memasuki alam abadi legendaris. Dia akan menjadi Fate Immortal, tetapi dia perlu mencapai kesempurnaan besar di alam Chaos Hall dan melewati cobaan petir di alam abadi. Oleh karena itu, dia langsung teringat pada Xu Xiui. Dahulu, Ying Xiantian dan Xu Xiui adalah Kaisar Agung Dao Iblis yang terkenal, mengagumkan sepanjang keabadian. Tapi sekarang, di mataku, mereka hanyalah semut kecil. Aku akan pergi sekarang dan merebut kitab Kaisar Bumi. Aku akan menggabungkannya dengan diagram mata air kuning dan menjadikannya artefak abadi, kata Fang Han kepada kuas Kaisar Manusia. Bagus, kitab Kaisar Bumi telah terlalu lama berada di tangan kultivator jahat, kitab itu harus direbut kembali, kuas Kaisar Manusia tersenyum tipis. Ini juga merupakan modal untuk melawan kesengsaraan ras ilahi.